Bab 411 Bintang Perak. Di suatu tempat di wilayah tengah pegunungan bayangan. Aku tidak punya permusuhan denganmu, aku juga tidak memprovokasimu. Mengapa kalian bersikeras membunuhku? Suara lemah dan marah terdengar dari iblis yang berlari. Dua iblis kekar mengejar iblis ini dengan ekspresi yang kuat di wajah mereka saat mereka melihat iblis itu melarikan diri seperti mereka sedang melihat tikus yang tak berdaya. Salah satu iblis berkulit keras berteriak kembali dengan senyum jahat di wajahnya. Apakah seorang pemburu memberitahu mangsanya mengapa dia membunuhnya? Tepat saat suaranya yang ganas memudar, iblis yang berlari untuk menyelamatkan hidupnya ingin menggunakan beberapa tindakan penyelamatan hidup dan merasakan jantungnya berdebar saat dia ingin berbalik. Tetapi sebelum dia bisa, panah hijau muncul tepat dari kiri seperti angin sepoi-sepoi dan menembus tengkoraknya. Dia tidak bisa melihat siapa yang menembakkan panah dan mati dengan menyedihkan. Suara acuh tak acuh dan menghina terdengar dari pohon di dekatnya, dia hanya bernilai 100 nilai bunuh. Dia pasti berada di 100.000 teratas. Itulah sebabnya dia sangat lemah. Para iblis ini berasal dari wilayah kabut, dan mereka memburu para iblis wilayah pedang untuk mendapatkan nilai bunuh di kepala mereka. Ini bukan hanya terjadi pada kelompok kecil ini, tetapi penyergapan ini terjadi di seluruh wilayah tengah, dan ini menempatkan para iblis wilayah pedang pada prasangka yang sangat besar. Tanda pisah. Es saat ini sedang menguntit seekor binatang iblis tingkat akhir 4 yang sedang beristirahat, Jade Purple Boa, dari jarak 100 meter dari posisinya saat ini. Ini adalah binatang iblis tingkat akhir 4 pertama yang dia temui di wilayah tengah, dan berada di puncak rantai makanan di wilayah tengah. Tidak banyak yang bisa mengancam hidupnya, dan itulah sebabnya dia tidak repot-repot menyembunyikan keberadaannya. Kulit Jade Purple Boa ini setebal harta pertahanan tingkat 1. Akan sulit untuk membunuhnya dengan satu serangan tanpa menggunakan ki surgawi atau niat pedang elemenku. Lebih jauh, aku masih tidak tahu apakah gelang tangan ini dapat merekam setiap detail tentang binatang iblis yang kubunuh. Jika aku membunuh binatang iblis tingkat akhir 4 di puncak alam sungai Ki, akan sangat merepotkan untuk menjelaskannya, dan aku mungkin akan menarik perhatian yang tidak diinginkan. Es merenungkan tentang keuntungan dan kerugian membunuh binatang iblis yang kuat ini jika ketahuan. Meskipun dia tidak takut dengan peringkatnya yang melonjak dalam beberapa hari terakhir ini karena semua orang tahu seperti apa kemampuan yang dimiliki Feng, tetapi membunuh binatang iblis tingkat akhir 4 masih terlalu mengejutkan, dan itu bisa menjadi bumerang baginya jika ada yang mencurigai sesuatu. Lupakan saja, aku harus membunuhnya untuk mendapatkan EXP dan menyimpan gelang tanganku di ruang pencuriku sementara ini. Es memutuskan dan hendak beraksi ketika dia tiba-tiba berhenti. Tiba-tiba dia merasakan 10 tanda jiwa baru memasuki jangkauan indera jiwanya, dan mereka menuju ke tempat peristirahatan Jade Purple Boa dengan langkah cepat. Lebih jauh, Es merasakan fluktuasi ki yang aneh dari satu orang dalam kelompok ini, dan matanya sedikit menyipit. Moira membuka peta takdir hidup. Es segera memberi perintah. Dia tidak perlu lagi mengaktifkan peta takdir hidup sendiri, dia hanya perlu melakukannya sekali, dan setelah itu, Moira dapat melakukannya untuknya hanya dengan satu pikiran, selama dia memiliki ki jiwa untuk mempertahankan kemampuan tersebut. Ini adalah salah satu dari banyak manfaat memiliki roh harta karun yang cerdas. Peta takdir hidup telah diaktifkan, Tuan Es. Suara kekanak-kanakan Moira terdengar. Es segera mengamati peta abu-abu itu dan memperbesarnya sepenuhnya, dan hatinya tersentak kaget ketika dia melihat 10 titik takdir. Ke-10 titik takdir itu berwarna merah, yang berarti mereka adalah musuh, dan mereka akan menyerangnya jika mereka menemukannya. Namun yang benar-benar mengejutkan Es adalah salah satu dari 10 titik takdir merah itu memiliki lingkaran lain di sekelilingnya dan warnanya adalah perak berkilauan. Moira, apakah kau melihat apa yang kulihat? Tanya Es dengan nada gembira dalam suaranya. Ya, Tuan Es. Lingkaran perak di sekitar titik merah itu berarti orang ini memiliki sesuatu yang berguna untukmu atau sesuatu yang dapat berguna untukmu dalam waktu dekat, atau mungkin orang ini dapat menuntunmu ke hal ini. Aku tidak yakin apa itu. Suara Moira terdengar mengiyakan. Es tahu tentang indikasi warna perak itu, tetapi dia tidak pernah mengira akan melihatnya secepat ini. Karena dia tahu tidak banyak hal yang dapat berguna baginya karena sistem itu, dan apapun yang termasuk dalam kategori berguna, pasti sangat penting dalam pandangan seorang kultivator biasa. Meskipun demikian, hal itu tetap membuat Es gembira, dia menemukan titik takdir perak, dan dia sekarang ingin melihat apa itu. Namun,
Dia tidak bertindak gegabah karena dia merasakan sesuatu dari orang ini dan itulah sebabnya dia menggunakan peta takdir hidup. Lebih jauh, seperti yang dijelaskan Moira, orang ini mungkin tidak memiliki harta karun ini sama sekali dan mungkin menuntunnya ke sana. Itulah sebabnya dia tidak akan mengambil tindakan sebelum memastikan apa yang dia butuhkan ada padanya, bukan di tempat lain. Tutup peta. Mari kita amati kelompok ini terlebih dahulu. Karena mereka bergerak dalam kelompok, dan mereka adalah musuhku meskipun tanda tangan jiwa mereka baru, aku tidak ingin mengambil risiko mengekspos diriku terlalu cepat. S memerintahkan dan perlahan-lahan merayap lebih dalam ke mahkota pohon sambil menggunakan siluman tanpa hati dan mulai menunggu. Tidak butuh waktu lama sebelum suara langkah kaki yang berbeda dapat didengar, dan sekelompok iblis kulit yang berbeda muncul dalam pandangan S. Mata S langsung tertuju pada iblis kulit putih yang tampak sangat biasa, dan dia berada di paling ujung kelompok ini, diam-diam mengikuti mereka. Itu dia, S dengan cepat menandai iblis berkulit putih ini dan mengawasi tindakannya dengan saksama. Pemimpin kelompok ini adalah iblis berkulit kuning yang tinggi besar yang memiliki kapak raksasa di punggungnya saat mereka terus bergerak menuju boa berkulit giok, tanpa menyadari keberadaannya. Namun, saat kelompok ini memasuki radius 50 meter dari binatang itu, iblis berkulit putih itu tiba-tiba meraung, "Idiot, ada binatang iblis tingkat 4 tahap akhir, cepat lari." Tapi sayang, sudah terlambat. Tepat saat suara iblis berkulit putih itu mereda, semua orang merasakan tekanan luar biasa turun pada mereka sebelum desisan mematikan terdengar dari hutan. Tidak butuh waktu lama sebelum kepala ular raksasa muncul, dan ukuran tubuhnya lebih dari 100 meter. Dengan kulit berwarna ungu giok dan mata ular biru ganas seperti permata, mereka menatap dingin ke arah kelompok itu seperti mereka hanyalah makanan. Jantung semua orang berdebar-debar ketika mereka merasakan niat membunuh yang dingin dari mata ular itu. Saudaraku, iblis dengan kapak raksasa di punggungnya tergagap saat dia melihat ke arah iblis berkulit putih dengan ekspresi memohon di wajahnya. Iblis berkulit putih itu mengutuk saat ini, "Sampah tak berguna, minggir." Benar-benar melepaskan penyamarannya sebagai antek biasa. Setiap orang dengan hormat bergerak ke belakang iblis berkulit putih itu. Dia dengan tenang menatap ular boa raksasa itu tanpa sedikit pun rasa takut dan mencibir, "Kau hanya bisa menyalahkan nasib burukmu yang menghalangi jalanku." Ular boa ungu giok itu tampaknya memahami arti dari kata-kata iblis berkulit putih dan marah dengan tatapannya yang tidak simpatik dan melompat ke arah kelompok itu sambil membuka rahang hitam raksasanya, jelas ingin melahap seluruh kelompok itu. Iblis berkulit putih itu tetap tidak terpengaruh dan mendengus sebelum kertas abu-abu muncul dengan simbol rune biru terukir di atasnya. Saat berikutnya, simbol-simbol pada kertas abu-abu itu berkilauan dan suara jahat pemuda itu berdering, "Kau seharusnya merasa terhormat, mati di bawah Mistlands Talisman." Teater, tombak abu-abu sepanjang 50 meter, tiba-tiba muncul sementara jimat itu benar-benar lenyap, dan sebelum Jade Purple Boa bisa bereaksi, sudah terlambat. Mistlands Talisman sudah terkunci dan ditembakkan ke arah rahang Jade Purple Boa yang terbuka, memadamkan semua pertahanannya dan membunuhnya, tidak memberinya kesempatan untuk melawan. Tubuh boa yang sangat besar itu jatuh ke tanah, menciptakan awan debu kecil. Iblis berkulit putih itu berbicara pada saat ini, "Sial, bukankah pengintai kita mengatakan tidak ada grade 4 tahap akhir di jalan kita? Sekarang, karena kesalahan mereka, aku harus menggunakan Mistlands Talisman milikku yang berharga. Moral, bunuh para idiot yang tidak kompeten itu saat kita melihat mereka." "Ya," iblis dengan kapak raksasa di punggungnya menjawab dengan hormat. Dia tahu jika bukan karena orang ini, mereka semua akan mati. Setelah insiden kecil ini, kelompok itu bergerak lagi dalam formasi yang sama, karena iblis berkulit putih itu kembali mengambil posisi rendah hati dan Moral mengambil posisi pemimpin boneka lagi. Kali ini, mereka juga mengirim 2 pengintai ke depan, jadi mereka tidak perlu menghadapi situasi berbahaya yang sama lagi. S melihat seluruh kejadian itu berlangsung dan tersenyum licik saat melihat kelompok itu pergi. Orang ini benar-benar bintang peraku. Tanpa menunda lebih lama lagi, S menyelinap di belakang kelompok itu dan mengikuti mereka bab 412 angsa emas. Tanpa menunda lebih lama lagi, S menyelinap di belakang kelompok itu dan mengikuti mereka. Setelah setengah hari membuntuti kelompok ini, S tidak menemukan sesuatu yang aneh, tetapi tetap tenang dan terus memantau mereka dari balik bayangan. Pada saat ini,
kelompok lain yang terdiri dari 5 iblis berkulit coklat tua muncul di depan kelompok ini. Salah satu iblis berkata, "Saudara Mural, kami menemukan salah satu yang menjadi target dalam daftar 100 pembunuhan teratas." Mata Mural menyipit dan berkata, "Siapa namanya?" "Cedric Wildleaf, peringkat 19. Dia bersembunyi di sebuah gua 10 mil ke utara dari sini, dan dia tampak terluka." Iblis itu menjawab, "Bagaimana dengan 5 nama yang kuberikan padamu? Apakah kau menemukan salah satunya?" Mural tampak sama sekali tidak terpengaruh oleh orang Cedric ini yang memiliki 1.500 poin nilai di kepalanya. "Tidak, Saudara Mural, kami tidak dapat melacak kelima orang itu untuk saat ini, tetapi kelompok pengintai lainnya masih mencari petunjuk. Tidak akan lama lagi sebelum mereka menemukan salah satunya." Iblis itu menjawab dengan jujur. Mural mengangguk sebelum berkata dingin, "Siapa di antara kalian yang melaporkan tentang jalan yang telah dibersihkan sebelumnya?" Kelima orang itu saling memandang dan firasat buruk tiba-tiba muncul di hati mereka, tetapi salah satu dari mereka tetap menjawab, 4 orang tua itu yang mengintai jalan itu. Tepat saat suaranya melemah, Mural tiba-tiba mengayunkan kapak raksasanya ke arah iblis kurus itu, yang tampaknya terkejut oleh tindakan tiba-tiba Mural dan terlambat menghindari kapak raksasa itu sebelum ia terpotong menjadi 2. Keempat lainnya berkedip sebelum mereka dengan cepat menarik senjata mereka dan meraung. "Bajingan, kau berani membunuh saudara kita. Mati!" Mereka semua menyerang Mural dengan marah karena mereka semua memiliki hubungan darah dan sangat dekat satu sama lain, sehingga kematian mendadak saudara keempat itu membuat mereka kehilangan akal sehat. "Heh, kau sendiri yang mengetuk pintu neraka." Mural mencibir sambil menebas kapak raksasanya tanpa banyak usaha dan 2 iblis terlempar, dan 2 lainnya nyaris terkena senjata mereka, tetapi mereka masih terluka dengan benturan yang sangat keras. Namun, 2 lainnya lolos dari jangkauan kapak raksasa dan hendak menusuk Mural dengan tombak mereka ketika 2 orang dari kelompok Mural bergerak tiba-tiba, dan sesaat kemudian, 2 kepala menggelinding di lantai. Aku tidak butuh bantuanmu." Mural mendengus tidak senang. "Jangan buang waktu," kata iblis kekar lainnya dengan dingin sebelum dia mengarahkan jarinya ke arah 2 iblis yang mencoba melarikan diri. 2 sinar merah melesat dari jarinya dan menembus bagian belakang kepala mereka, dan mereka jatuh ke lantai saat itu juga, terbunuh, tanpa bersuara. Mural nampaknya takut kepada setan kekar itu dan tidak membalas lagi dan hanya memberikan pandangan tidak senang sebelum dia melihat ke arah setan berkulit putih itu. Dia berkata dengan hormat, "Kelima orang itu tampaknya berada jauh di wilayah tengah. Kita harus bergerak menuju titik pertemuan tim pengintai ke-11. Bagaimana menurutmu, kakak?" Iblis putih itu berpikir sejenak sebelum mengangguk. "Kalau begitu, mari kita bergerak. Semakin cepat aku menyelesaikan misiku, semakin cepat aku bisa kembali dan mendapatkan semua hadiahmu." Kelompok itu maju lagi. Tentu saja mengikuti mereka dengan senyum dingin di wajahnya. Rombongan ini berasal dari wilayah kabut, dan mereka berpura-pura di sini, dan mereka tampaknya datang ke sini khusus untuk 5 iblis di sini. "Hehe, aku harus menyelidiki jiwa mereka masing-masing dan melihat apakah mereka memiliki sesuatu yang aku butuhkan." Dalam waktu 2 jam, telah menyelidiki jiwa 9 iblis dari wilayah kabut kecuali iblis putih karena dia tidak yakin melakukannya tanpa diketahui. Tetapi dia mendapatkan semua informasi penting yang dia butuhkan. Kelompok 10 orang ini bukanlah iblis biasa, tetapi 9 orang itu adalah talenta teratas dari 6 klan kabut dari suku iblis kabut dan iblis putih itu tidak lain adalah putra kedua Raja Iblis Kabut, Pangeran Santos, yang menjijikkan dirinya sendiri sebagai iblis kabut putih. Lebih jauh lagi, Santos tidak hanya menjijikkan dirinya sendiri, tetapi dia juga seorang kultivator inti sungai jiwa perak yang seharusnya tidak berada di sini sama sekali. Ini sudah diumumkan bahwa tidak ada iblis dengan kultivasi di atas wilayah sungai yang diizinkan berada di pegunungan bayangan sampai fase pertama berakhir. Tetapi kehadiran Santos tidak hanya melanggar aturan ini, tetapi ini semua juga direncanakan dan diatur oleh tidak lain adalah Raja Iblis Kabut. Meskipun ke-9 orang itu tidak tahu mengapa Raja Iblis Kabut ingin menggabungkan kompetisi 2 domain ini dan kemudian secara diam-diam mengirim Santos, satu hal yang jelas, ini ada hubungannya dengan 5 nama yang mereka cari. Misi mereka sangat sederhana. Mereka harus mendapatkan setidaknya 3 kepala dari 5 nama ini dan menyerahkannya kepada Pangeran Kabut ketiga, yang akan membawa mereka kembali, dan mereka akan diberi hadiah besar oleh Raja Iblis Kabut. Meskipun Santos dapat menangani masalah ini sendiri,
ia tidak dapat mengungkapkan kultivasinya yang sebenarnya jika itu tidak benar-benar diperlukan atau utusan pedang alam jiwa yang memantau fluktuasi ki di pegunungan bayangan dengan formasi yang kuat akan langsung mendeteksi kehadirannya, dan itu akan berakhir untuk domain kabut. Itulah sebabnya Santos membawa beberapa jimat yang diberikan oleh ibunya karena menggunakan harta karun tidak dilarang di sini, yang membuatnya cukup mudah bagi Santos untuk menyelesaikan misinya dan mendapatkan hadiah besar dari Raja Iblis. Secara keseluruhan, seluruh pembantaian ini dan kemudian menggabungkan dua kompetisi bersama adalah konspirasi besar Raja Iblis Kabut, dan tujuannya masih belum diketahui. S benar-benar terperangah oleh rencana jahat Raja Iblis Kabut dan caranya yang kejam untuk mencapai tujuannya. Dia mempertaruhkan jutaan nyawa hanya untuk mencapai tujuannya, dan inilah wajah asli Raja Iblis Kabut. Untuk mengirim Santos ke sini, dia tidak ragu untuk mengambil harta warisan paling berharga dari suku Iblis Kabut, topeng kamuflase kabut. Itu seperti topengku, tidak hanya dapat mengubah penampilan tetapi juga menyembunyikan kultivasi dan bahkan Raja Iblis tidak dapat mendeteksinya. Sungguh tegas, dia harus sangat percaya diri dengan rencananya. Itu sebabnya dia menyerahkannya kepada Santos. Jika bukan karena ke-9 orang dari suku yang sama, aku tidak tahu tentang topeng ini. Tidak heran aku merasakan dua fluktuasi ki yang berbeda di Santos. Indra jiwaku terus-menerus mengambil ki jiwa. Itu sebabnya aku tidak berani menyelidiki jiwanya. Pada akhirnya, itu semua karena topeng penyamaran. Setidaknya aku sekarang tahu indra jiwaku juga bisa gagal jika harta menjijikkan itu lebih kuat darinya. Tetapi jika itu tidak terlalu kuat, aku masih bisa mendeteksi beberapa petunjuk seperti kali ini. Tetapi aku harus mengakui, topeng kamuflase kabut ini sangat berguna untuk Noah dan aku bisa membawanya ke sini di domain pedang tanpa hambatan. Apakah ini yang ditunjukkan oleh titik takdir perak itu? S memikirkannya sejenak karena jika bertindak sekarang, dia dapat dengan mudah membantai kelompok ini bahkan dengan kehadiran Santos setelah hanya mencopet cincin penyimpanannya. Dia benar-benar menginginkan topeng kamuflase kabut ini untuk Noah, tetapi dia masih ragu karena topeng ini tidak berguna baginya tetapi untuk Noah dan jika dia membunuh Santos, maka dia mungkin tidak menemukan harta karun yang sebenarnya dimaksudkan untuknya. Itu akan sama dengan membunuh angsa yang bertelur emas. Adapun merampok dan menghancurkan harta karun dan rencana Raja Iblis Kabut, dia sama sekali tidak peduli karena tidak akan ada yang tahu apa yang terjadi pada kelompok Santos, juga tidak ada yang bisa mengajukan pertanyaan. Setidaknya selama mereka tidak ingin pedang gila yang murka mendobrak pintu mereka. Pertama, aku mencuri kompas takdir pencuri abadi dari orang-orang Raja Iblis Kabut dan sekarang putranya juga akan memberikanku lebih banyak harta karun dan peta takdir hidup yang juga menunjukkan arah wilayah kabut. Mungkinkah titik kompas ini benar-benar menunjuk ke arah wilayah kabut? S tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan titik ini tiba-tiba dan berpikir untuk pergi ke wilayah kabut setelah menyingkirkan identitas Feng. Namun, identitas Feng sangat berguna, dan akan sangat disayangkan jika membuangnya begitu saja demi kesempatan yang bahkan tidak diketahuinya ada di sana atau di tempat lain. Aku harus fokus pada apa yang ada di depanku untuk saat ini. Karena dia adalah seorang kultivator inti sungai jiwa perak, akan berisiko untuk melakukan penyelidikan jiwa padanya, dan membunuhnya sekarang akan menjadi keputusan yang lebih bodoh lagi. Mari kita ikuti saja dia untuk saat ini dan biarkan dia menyimpan harta karun itu untuk saat ini. Pada akhirnya, semuanya akan menjadi milikku. Pada akhirnya, S memutuskan untuk tidak membunuh angsa demi telurnya dan menunggu dengan sabar. Santos tidak tahu bahwa identitasnya telah terbongkar, dan sekarang dia menjadi harta karun portabel dan penunjuk harta karun bagi orang lain. Saat dia kehilangan nilainya, itu akan menjadi hari terakhir hidupnya. Bab 413 Daftar Pembunuh 5 Nama. Di pegunungan bayangan pinggiran, wilayah tengah. Di dalam gua yang dihuni manusia, ada sebuah kolam kecil dengan air sebening kristal dan dua iblis keriput duduk bersila di sekitarnya. Namun, ada hal yang aneh tentang kolam air ini. Tepat di tengah air ini ada cakram susunan emas, bersinar dengan simbol-simbol perak dan menciptakan jaring benang emas tipis di dasar kolam. Iblis keriput dengan kulit putih pucat berkata saat ini, harus kukatakan, formasi deteksi ki benang segudang dari suku iblis pedang ini cukup kuat untuk menutupi area yang begitu luas seperti wilayah tengah. Iblis keriput berkulit ungu dengan tenang menjawab, aku menghargai pujian pembunuh kabut keempat. Namun, formasi ini cukup rumit untuk diatur dan bahkan membakar sejumlah besar batu ki kelas 3.
Pembunuh iblis kabut keempat hanya terkekeh dan jelas tidak mempercayai kata-kata orang ini. Utusan laut, aku tidak pernah berpikir kita akan duduk bersama suatu hari dengan damai alih-alih bertarung. Katanya, mata Ocean Blade Envoy menyipit sedikit dan berkata, jika kau ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Tolong jangan bertele-tele. Keduanya adalah musuh lama karena keduanya adalah rubah tua yang licik. Jadi bagaimana mungkin Ocean Blade Envoy tidak tahu apa yang sedang direncanakan orang ini? Pembunuh iblis berkabut keempat tersenyum dengan kilatan samar di mata hijaunya saat dia berkata, ku dengar suku Ocean Envoy dieksekusi lebih dari 2,5 bulan yang lalu karena putramu melarikan diri, benarkah? Ocean Blade Envoy tidak lain adalah Adipati Iblis Laut Tua dan Ayah Levi, yang telah hidup di bawah Raja Iblis Pedang selama bertahun-tahun. Ocean Blade Envoy tentu saja sangat terpukul ketika dia mendengar bagaimana pencuri terkenal itu muncul di sukunya dan mencuri segalanya sementara putranya melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Dia sangat tidak berdaya dan dipenuhi dengan kebencian ketika perintah pemusnahan seluruh sukunya tiba, dan dia menyaksikan bagaimana kota iblis laut yang berusia 1000 tahun terbakar habis bersama penduduknya. Dia selamat karena statusnya sebagai utusan pedang Raja Iblis Pedang dan para pemuda yang meninggalkan kota sebelum peristiwa tragis itu terjadi, dan juga karena dia memohon Raja Iblis Pedang untuk menusuk para pemuda iblis laut itu. Dia bahkan membuat mereka mundur dari kompetisi ini karena dia tahu mereka mungkin terbunuh, dan dia tidak ingin kehilangan garis keturunan suku iblis laut yang sedang berkembang di jalur gerbang iblis. Sekarang, selain dia dan para pemuda itu, hanya ada putranya yang berkhianat yang tersisa dari suku iblis laut, dan sejujurnya, dia tidak membenci Levi atas apa yang dia lakukan, tetapi dia juga tidak memiliki perasaan yang baik karena tindakan egoisnya menghancurkan seluruh sukunya. Dia kembali beberapa hari yang lalu setelah berduka atas kematian orang yang sudah meninggal dan kemudian menugaskan misi ini untuk mengawasi pelat susunan ini bersama 6 orang lainnya, dan mereka semua harus berpasangan dengan pembunuh iblis berkabut. Penyatuan ini dilakukan, jadi pihak manapun tidak akan mendapat kesempatan untuk membuat masalah apapun dan hanya mengawasi persaingan selama 3 bulan. Semuanya diatur oleh 2 Raja Iblis. Namun, sekarang pembunuh iblis berkabut keempat mencoba memprovokasi utusan pedang laut secara tiba-tiba dengan topik yang tabu. Jika ini orang lain, mereka pasti akan marah besar. Namun, Adipati Laut Tua itu tidak terpancing, dia bahkan tersenyum dengan sedikit niat membunuh dan berkata dengan kejam, aku juga mendengar putra ke-8mu tidur dengan 3 selirmu, dan dia bahkan menghamili salah satu dari mereka dan itulah sebabnya. Kamu membunuh mereka, namun, masyarakat tahu cerita yang sepenuhnya berlawanan. Mengapa demikian? Ekspresi pembunuh iblis berkabut keempat berubah menjadi jahat ketika rasa malu terbesar dalam hidupnya yang ingin dia sembunyikan dari dunia diungkapkan oleh Adipati Laut Tua itu. Terkutuklah kau, burung beo yang maha tahu. Pembunuh iblis mistik keempat menyalahkan satu-satunya orang yang mungkin tahu dan membocorkan informasi tersebut. Ia ingin mengejek utusan pedang laut atas motifnya, tetapi pihak lain membalikkan keadaan padanya sambil tetap tenang, yang menunjukkan betapa sabarnya iblis tua ini. Sudah kubilang, jujur saja padaku. Jika kau ingin bermain kata-kata, kau tidak cocok dengan orang tua ini. Aku telah melihat seluruh sukuku terbunuh. Apakah kau pikir ejekan-ejekan kecil ini akan memengaruhiku lagi? Adipati Laut Tua tersenyum dingin. Ekspresi tenang pembunuh iblis mistik keempat kembali, dan ia hanya mendesah, tidak heran kau yang bertanggung jawab atas bisnis dan logistik domain pedang. Jangan bertele-tele lagi, aku ingin kepala Earl Pedang yang bangkit, dan aku tidak ingin ada yang mengetahuinya. Mata Adipati Laut Tua menyipit saat ia berkata dengan dingin, apa yang kau cari? Apakah kau pikir aku akan tetap ideal sementara kau membunuh pemuda yang menjanjikan dari domain pedang? Pembunuh iblis berkabut keempat tersenyum dingin, sekarang siapa yang bicara bertele-tele? Kau pikir kami tidak tahu seberapa besar kebencianmu terhadap pedang iblis Feng dan sukunya? Karena kehancuran sukumu, pedang iblis dipromosikan karena mantan ketua-tetua Clay yang memiliki hubungan yang sangat baik dengan Feng, dan kau percaya dia akan membiarkan sisa suku iblis laut hidup damai setelah melewati jalur gerbang iblis. Dia tersenyum kejam dan melanjutkan, sukumu telah menyiksa suku mereka selama beberapa generasi, dan kau pikir mereka akan membiarkan sukumu lolos semudah ini. Bocah kecil itu sangat licik, dan dia menyesatkan banyak orang selama bertahun-tahun, dan sekarang dia berada di peringkat kedua. Kita hanya bisa membayangkan kehebatannya. Apakah kau benar-benar tidak ingin menyingkirkan masalah masa depan ini?
Kau hanya perlu melihat ke arah lain, dan aku akan melakukannya untukmu. Yang ku minta hanyalah agar kau merahasiakan ini di antara kita, dan tidak seorang pun akan pernah tahu. Pembunuh iblis berkabut keempat sangat percaya diri dalam mempengaruhi utusan iblis lautan dan mendapatkan kesempatan untuk mengambil kepalanya sendiri lalu menyerahkannya kepada pangeran kedua. Semua pembunuh iblis berkabut tahu tentang kehadiran pangeran kedua dalam kompetisi dan mengapa dia ada di sini, dan tentang daftar 5 nama yang harus dibunuh. Mereka semua diizinkan melakukan apa saja untuk menyelesaikan misi ini jika mereka bisa, atau mereka dapat menyerahkannya kepada pangeran kedua karena dia dapat menyelesaikannya, pada akhirnya. Namun, menyelesaikannya lebih awal dan membiarkan pangeran kedua melarikan diri lebih awal hanya akan mengurangi kemungkinan utusan pedang mengetahui hal ini. Itulah sebabnya pembunuh iblis berkabut keempat ingin memanfaatkan kebencian antara Feng dan utusan pedang laut dan mengambil kepalanya, yang ada dalam daftar 5 nama yang harus dibunuh. Namun, kata-kata utusan iblis laut berikutnya benar-benar membuatnya tercengang. Wajah tua iblis yang keriput itu berkata sambil mendesah dalam, bahkan jika kau menawariku seluruh wilayah kabut, aku tidak akan mengkhianati kepercayaan yang mulia. Mengenai penghancuran sukuku sepenuhnya, apakah kau pikir kata-katamu lebih meyakinkan daripada yang mulia? Jika kau membuat gerakan aneh apapun, aku akan segera mengirim sinyal mara bahaya dengan susunan ini. Sekarang diamlah dan lakukan pekerjaanmu atau enyahlah dari orang tua. Ini, tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kelompok Santos saat ini sedang bertemu dengan kelompok pengintai lain saat ini. Kami menemukan salah satu orang dalam daftar nama itu. Seorang pengintai berkata, mata mural berbinar karena kegembiraan. Siapa dan di mana? Pengintai itu terkekeh dingin, Tuan Muda Mural, bukan aku tidak ingin memberitahumu, hanya saja kami menginginkan hadiah yang dijanjikan terlebih dahulu. Bagaimanapun juga, ini adalah perdagangan yang adil. Ekspresi mural menjadi muram dan menatap dingin ke arah kelompok iblis berkulit lavender. Dia melemparkan cincin penyimpanan ke arah iblis itu dengan dingin dan berkata, bicaralah. Dan jika informasimu tidak akurat, lupakan saja suku iblis kayu gelapmu. Pengintai itu hanya terkekeh saat dia memeriksa cincin penyimpanan itu terlebih dahulu, sama sekali tidak terpengaruh oleh ancaman mural. Setelah memeriksa isi cincin penyimpanan itu dan merasa puas dengan hadiahnya, dia mengungkapkan. Itu Alora Wild Israel, tetapi dia tidak sendirian. Dia bersama Charlie Wild Violent, dan sepertinya mereka berdua sedang mencari sesuatu akhir-akhir ini, dan mereka bergerak menuju wilayah inti. Salah satu saudara kita saat ini sedang mengikuti mereka sambil meninggalkan penanda untuk kita. Kita akan dapat menyusul mereka dalam 3 hari. Apa pendapat para Master Junior tentang ini? Mural melirik iblis putih itu dan ketika dia melihat tatapan itu, dia segera berkata, baiklah, ayo pergi. Semakin cepat kita menemukan mereka, semakin cepat kita akan beralih ke target lain. Mereka semua meninggalkan area itu tanpa mengetahui sesuatu dengan saksama, mendengarkan mereka, dan mengikuti mereka dari balik bayang-bayang. Es dengan tenang mengikuti mereka dengan gerakan sembunyi-sembunyi yang tidak berperasaan ini dan merenung. Alora Wild Israel dan Charlie Wild Violent, keduanya dari suku liar dan Alora memiliki latar belakang yang signifikan sementara Charlie berasal dari suku bawahan suku Israel. Bergerak bersama bukanlah masalah besar, tetapi apa yang mereka cari. Ini menjadi semakin menarik. Bab 414 semua orang tiba. 4 hari kemudian, 2 iblis wanita yang menggerahkan berdiri di tepi rawa. Iblis, wanita merah itu memiliki kulit halus dengan sosok montok. Tingginya 2,2 meter, dan dia mengenakan pakaian lengkap, memperlihatkan setiap lekuk tubuhnya. Dia memiliki wajah oval dengan hidung tipis kecil dan bibir kemerahan, sepasang mata hitam dan rambut hitam panjang yang halus, dan sepasang tanduk panjang di belakang yang memberinya tampilan yang menyihir. Dia adalah Alora Yisrael dari klan Yisrael Api Gelap dari suku Iblis Yisrael. Berdiri di sebelah Alora adalah wanita cantik lain dengan sosok montok, kulit halus biru yang keras, mata biru langit, dan rambut panjang. Dia tingginya 2,3 meter mengenakan baju besi dada biru muda yang sepenuhnya memperlihatkan perut maskulinnya dan celana ketat. Dia adalah Charlie Violent dari klan Iblis Sky Violent dan juga pengikut setia Alora. Keduanya lebih seperti teman dekat daripada atasan dan bawahan, dan Alora bahkan memperlakukannya sebagai saudara perempuan dekat. Itulah sebabnya dia selalu membawanya kemanapun dia pergi, dan Charlie mengikutinya tanpa ragu.
Keduanya berada di sini untuk menaklukkan pencarian inti iblis tipe api dari binatang iblis inti sungai yang luar biasa, dan ini membawa mereka ke rawa ini. Alora berkata dengan ekspresi muram di wajahnya yang penuh ngarai, aku merasakan fluktuasi ki api yang kuat lebih dalam di rawa ini. Tetapi jika ini benar-benar binatang itu, maka akan sangat berbahaya untuk pindah ke rawa ini. Bagaimana menurutmu? Charlie memiliki pendapat yang sama dengan Alora dan berkata dengan tidak yakin, tidak banyak binatang tipe api yang tinggal di rawa, dan masing-masing dari mereka sangat beracun. Tetapi, saat berikutnya kilatan tegas melintas di matanya, tetapi ini juga apakah Nona muda ingin menyelesaikan keterampilan rahasianya atau tidak, aku akan mengikutimu kemanapun, bahkan jika itu neraka yang kejam. Bibir Alora yang memikat melengkung ke atas menjadi senyum yang indah saat dia berkata, jika kita berhasil, aku akan membantumu melewati jalur gerbang iblis dengan semua yang kumiliki. Charlie tampak tersentuh oleh kata-kata tulus Alora dan mengangguk dengan mata sedikit berkaca-kaca. Senyum Alora melebar dan berkata, kurasa kita tidak perlu masuk ke rawa. Jika ini adalah binatang iblis tipe api, maka ia tidak akan bisa menahan ini. Tepat saat suaranya yang merdu menghilang, sebuah apel merah muncul di tangannya dengan pola merah aneh di atasnya. Saat apel ini muncul, aroma manis yang sangat kaya memenuhi udara, bahkan membuat Charlie menelan ludah. Alora menggoda, melihat ekspresi konyol Charlie. Hehe, kau tidak bisa memakannya kecuali kau ingin hancur. Ini adalah apel inti lava, buah ki tipe api tingkat tinggi 5 dan hanya seseorang dengan pencapaian elemen api yang sangat tinggi yang dapat memakannya. Bahkan aku tidak dapat memakannya tanpa memasuki alam jiwa ki. Aku hanya meminjamnya dari ibuku tanpa membiarkan ayahku mengetahuinya, atau dia tidak akan pernah membiarkanku mengambilnya. Hanya 3 apel inti lava yang tersisa di klan kami, jadi ini sangat berharga, jadi aku harus mengembalikannya dengan aman jika aku tidak menemukan inti iblis api. Meskipun demikian, apel inti lava ini juga sangat memikat bagi binatang iblis tipe api. Tidak peduli apakah itu binatang iblis bela diri atau binatang iblis jiwa, mereka tidak dapat menahan godaan buah ki ini karena itu memiliki efek langsung pada garis keturunan binatang iblis tipe api. Charlie tercengang ketika dia mendengar nilai sebenarnya dari apel inti lava dan menjadi lebih yakin tentang kemampuan mereka untuk menemukan binatang iblis dengan inti api. Kamu pegang apel inti lava ini dan berdiri di sini sementara aku mengatur pelat susunan dan bersembunyi. Kita tidak bisa membiarkan binatang buas ini lolos begitu ia muncul. Mata Alora berubah tajam saat ia beraksi. Charlie tidak keberatan menjadi umpan dan melakukan apa yang diperintahkan, tanpa bertanya apapun. Ia memiliki kepercayaan penuh pada Alora dan tidak takut ia akan mengkhianatinya, tidak setelah memberinya apel inti lava yang berharga ini, yang sangat panas untuk disentuh. Tanpa sepengetahuan kedua wanita cantik itu, setiap tindakan mereka diawasi oleh iblis berwarna hitam yang berjarak 50 meter dari posisi mereka dan setelah mendengar percakapan mereka, keserakahan bersinar di mata coklat gelapnya. Jika ada binatang iblis dengan inti binatang di sini, kita dapat menukarnya dengan sumber daya kultivasi yang besar dari domain kabut dan bahkan melelangnya di lelang mendatang. Aku harus mengungkapkannya kepada kakak laki-laki atau keturunan suku kabut itu akan merebut binatang iblis ini dari kita, tetapi bagaimana jika aku pergi, dan mereka memperoleh inti iblis dan pergi? Aku tidak akan memiliki kesempatan untuk menyergap mereka, dan aku tidak cukup kuat untuk mengalahkan kedua wanita itu sendirian. Tepat saat iblis hitam ini berada dalam dilema besar, ia merasakan sesuatu dan berlian gelap dengan simbol putih muncul di tangannya dan semua simbol itu berkilauan saat ini. Sial, sudah ada di sini. Dia mengumpat sebelum menggertakkan giginya dan pergi ke arah lain setelah memastikan Alora masih sibuk dengan susunan pengaturan. 500 meter dari rawa, sekelompok iblis muncul dan salah satu iblis hitam dalam kelompok itu memegang berlian gelap yang sama, dengan rune putih, seperti iblis hitam lainnya. Dom ada di suatu tempat di sini. Karena reaktornya aktif, maka dia mungkin sedang dalam perjalanan ke sini. Lihat, semakin terang, dia datang. Kata iblis kayu gelap itu kepada mural. Mereka telah mengikuti penanda yang ditinggalkan oleh Dom selama 4 hari dan akhirnya mencapai tempat ini di mana reaktor jejak berliannya bereaksi terhadap separuh lainnya dari pasangan itu. Reaktor jejak berlian ini adalah cara termudah untuk menemukan seseorang, tetapi jangkauannya sangat terbatas, dan mereka harus aktif dengan batu ki puncak sepanjang waktu. Meskipun demikian,
Mereka adalah hal terbaik untuk menemukan satu sama lain atau bahkan melacak pergerakan musuh jika Anda menyelundupkan salah satunya ke dalam kendaraan atau pakaian mereka. Setelah itu, iblis hitam muncul dan melompat dari pohon, dan menyapa semua orang dengan ekspresi ambigu di matanya, saudara dan tuan muda. Iblis kayu gelap berkata sambil tersenyum, di mana targetnya? Dom memasang ekspresi malu dan berkata, saya kehilangan mereka 2 hari yang lalu karena gelombang kecil monyet perunggu. Ekspresi semua orang berubah, terutama kelompok Santos, dan hanya mata Santos yang sedikit menyipit. Mural menyalak dengan ekspresi jelek di wajahnya. Apa maksudmu? Kamu kehilangan mereka. Kamu bahkan tidak bisa menghindari sekelompok monyet. Apakah kalian mempermainkan kami? Meskipun Mural marah, dia tahu gelombang binatang iblis yang hidup berkoloni cukup sulit ditangani, terutama monyet perunggu yang licik dan lincah. Binatang-binatang itu sangat sulit ditangani, dan bukan hal baru jika Dom menjadi sibuk dengan mereka dan kedua iblis wanita itu lolos dari pandangannya. Tetapi ini tetap membuat Mural kesal karena ini adalah orang pertama yang mereka temukan dalam daftar 5 nama yang harus dibunuh, dan mereka kehilangan kesempatan setelah hampir mendapatkannya. Ini benar-benar membuat frustrasi. Namun, pada saat ini, sebelum siapapun dapat bertanya lebih lanjut, suara Santos yang menjengkelkan terdengar penuh dengan niat membunuh. Aku sudah muak dengan kalian 5 budak, tipu daya. Rasat, buka penghalang kegelapan. Iblis kekar dengan kulit abu-abu gelap langsung bereaksi, dan simbol rune hitam berkilauan dari pelindung dada baju besi metaliknya sebelum penghalang gelap 10 meter kubik muncul di sekitar semua orang, menutup semua rute pelarian. Setiap orang dalam kelompok pengintai itu gemetar ketika mereka melihat semua rute ditutup dengan perintah iblis yang tampak biasa ini. Kau, apa? Ekspresi Dom berubah jahat, tetapi sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata lagi, suara pembunuh Santos memotongnya, bunuh semua orang, tunggu saja sampah ini. Rasat tersenyum dingin sebelum sinar merah seperti jarum muncul di udara tipis dan melesat ke semua orang di kelompok pengintai kecuali Dom. Para iblis kayu gelap itu melakukan beberapa keterampilan dan bahkan mengeluarkan beberapa harta pertahanan untuk memblokir sinar merah itu, tetapi mereka segera mengetahui bahwa itu semua sia-sia karena sinar merah itu menembus pertahanan mereka, mengabaikan mereka sepenuhnya dan menembus tengkorak mereka. Mereka semua mati dalam sekejap. Kaki Dom menjadi kaku melihat rekannya mati tanpa bisa melakukan perlawanan apapun dan merasakan hatinya semakin dingin. Pada saat ini terdengar suara dingin yang berarti Dom akan langsung masuk neraka. Siksa dia, karena dia berani berbohong di hadapanku, dia harus dihukum. Tapi jangan bunuh dia, atau kita tidak akan bisa mengetahui apa yang membuat budak ini berani berbohong. Setengah jam kemudian, penghalang gelap itu akhirnya menghilang dan hanya kelompok Santos yang berjumlah 10 orang yang muncul. Kelompok di bawah mereka dipenuhi dengan darah dan kengerian. Santos tersenyum gembira dengan sedikit ketidakpercayaan, aku tidak pernah menyangka ada binatang buas dengan inti iblis di sini, dan aku akan menemukannya hanya dengan mengikuti misi yang mulia ibu. Hehe, keberuntunganku benar-benar hebat. Ini akan menjadi hadiah tambahan untuk usahaku. Bab 415 Binatang Jiwa Iblis. Es secara alami melihat dan mendengar segalanya dengan indera surgawinya, dan dia bahkan lebih senang karena dia tidak mengambil tindakan impulsif dan meninggalkan Santos sendirian. Karena Santos membawanya ke tempat ini di mana binatang iblis yang sangat langka tinggal dengan inti iblis. Tapi dia sedikit mengernyit karenanya. Meskipun, inti iblis api ini dapat digunakan untuk menciptakan jimat surgawi ledakan jiwa tingkat 6. Jadi, apakah ini berarti titik takdir warna perak mengacu pada inti iblis ini? Es merenung, masih tidak yakin. Moira, bagaimana menurutmu? Es bertanya pada Moira karena dia adalah otak dari kompas takdir pencuri abadi. Moira menjawab dengan ambigu, aku tidak tahu, karena aku tidak dapat sepenuhnya mengevaluasi peluang tersembunyi pada titik takdir peraknya. Tapi aku yakin ini tidak terbatas pada beberapa inti binatang. Titik takdir dan lokasi takdir yang menunjukkan harta karun atau lokasi yang menguntungkan bagi Tuan Es dibagi menjadi 3 warna dan 3 corak warna ini, perak terang, cerah, berkilauan, emas terang, cerah, berkilauan, kuning, terang, cerah, berkilauan, masing-masing. Karena iblis ini memiliki titik perak berkilauan, ini berarti kesempatan atau harta karun setidaknya harus sesuatu yang lebih berharga daripada inti binatang buas. Tuan Es harus menunggu dan juga mengamati peta takdir langsung. Jika tujuan iblis ini benar-benar untuk menuntunmu ke suatu lokasi,
maka peta takdir langsung mungkin juga mengalami peluang. Takdir adalah hal paling misterius antara surga dan bumi, dan itu dapat diubah kapan saja dengan tindakan sederhana atau beberapa variabel. Aku hanya bisa mengatakan sebanyak ini. Harap berhati-hati. Mata Es sedikit menyipit. Ada semacam peringatan dan petunjuk dalam kata-kata terakhir Moira. Takdir dapat diubah dengan tindakan atau variabel. Apa maksudmu? Suara Moira yang tak berdaya terdengar. Maaf, tapi aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu. Es bingung karena dia tahu mengapa Moira tidak bisa menjawab, dan dia juga memperhatikan sejak lama bahwa Moira tidak pernah menyebutkan sistem itu sekalipun. Dia merasa aneh tetapi tidak pernah bertanya karena dia tahu sistem telah membatasinya, jadi jika sistem tidak ingin Moira membicarakannya, dia secara alami tidak dapat melakukan apapun. Es hanya mendesah tak berdaya dan tidak mempersulit Moira, karena dia tidak pernah menolak pertanyaannya dan selalu menjawabnya selama dia bisa, tidak seperti sesuatu yang pasti. Takdir dapat diubah dengan tindakan atau variabel sederhana, dan aku harus berhati-hati. Apa artinya? Dia bahkan menyuruhku untuk mengamati peta takdir langsung. Mungkinkah ada semacam hubungan, atau aku terlalu banyak memikirkannya? Es tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi waspada. Dia sudah mendapat peringatan dari sistem bahwa mengacaukan takdir dapat mendatangkan hukuman surgawi dan bahkan membuat hukuman surgawi yang melintasi alam berikutnya menjadi lebih kuat. Adapun bagaimana dia tidak tahu, tetapi dia tahu itu terkait dengan harta karun abadi setengah lengkapnya. Yah, karena sistem tidak memperingatkanku atau membatasi penggunaan Life Fate Compass, itu berarti tidak ada masalah untuk menggunakan Life Fate Map. Kuharap begitu, pikir Es sebelum kembali fokus pada kelompok itu. Saat ini, mereka diam-diam menyeramkan ke arah posisi Alora dan Charlie, tanpa bersuara. Santos telah berencana untuk mengamati dan, pada menit terakhir, bergerak dan memenangkan semuanya. Es juga telah mengaktifkan Life Fate Map dan mengamatinya seperti yang direkomendasikan Moira. Tetapi dia tidak melihat perubahan apapun. Santos masih bersinar dalam lingkaran perak yang berkilauan. Di sisi lain, Alora telah menyiapkan susunannya, dan dia siap beraksi selama binatang itu muncul sementara Charlie berdiri tepat di tengah susunan, memegang apel inti lava yang aromatik, jelas tidak keberatan menjadi umpan. Apel inti lava benar-benar tidak mengecewakan Alora karena, dalam waktu 1 jam, separuh rawa ditutupi dengan aroma manisnya. Bahkan kelompok Santos tidak dapat menahan diri untuk tidak memperhatikan apel merah di tangan Charlie, dan Santos telah mendapatkannya, bahkan jika binatang iblis dengan inti iblis tidak muncul. 2 jam berlalu dan semua orang menunggu kesempatan mereka. Blur, pada saat ini, suara aneh terdengar di sekitar yang sunyi, menarik perhatian semua orang ke permukaan rawa yang gelap. Ada gelembung-gelembung yang naik di permukaan yang tenang sementara air rawa yang gelap menjadi gelisah seolah-olah ada sesuatu yang naik dari dalam menuju permukaan. Itu juga memperjelas bahwa rawa gelap ini sangat dalam. Semua orang menahan napas saat mereka melihat air gelap yang beriak dengan antisipasi, keserakahan, dan kegelisahan. Mereka juga tidak perlu menunggu lama sebelum 2 mata abu-abu gelap besar muncul dari dan rahang yang panjang dan menyempit. Mata binatang buas ini tidak seperti binatang iblis lainnya, mereka dipenuhi dengan kewaspadaan saat ia dengan dingin menatap ke arah Charlie yang berjarak 100 meter darinya dan kemudian matanya mendarat di apel merah di tangannya, dan mereka berubah menjadi celah dan berkilauan dengan keinginan. Namun, ia tidak menerjang ke arah apel merah itu juga tidak menunjukkan seluruh tubuhnya, tetapi kekuatan tak terlihat tiba-tiba menyembur keluar dari air dan menyelimuti area radius 150 meter. Ekspresi Charlie berubah saat ia berteriak, "Tidak bagus, binatang buas ini mungkin berada di puncak alam inti Sungai Platinum, dan mungkin binatang iblis tipe jiwa. Kita dalam masalah." Ekspresi Alora juga berubah sedikit jelek, meskipun mereka telah menemukan binatang buas yang telah membentuk inti iblis. Tidak hanya berada di puncak alam inti sungai, tetapi juga binatang jiwa, bukan binatang perkawinan. Ini sangat mengurangi peluangnya untuk membunuhnya karena mereka tidak sebanding dengan binatang jiwa di puncak alam inti Sungai Platinum tanpa harta pelindung jiwa. Namun, Alora tahu jika dia melewatkan kesempatan ini, dia mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan kedua lagi, dan dia tidak akan dapat menyelesaikan keterampilan rahasianya. Binatang jiwa itu tampaknya juga merasakan kehadiran Alora, dan juga melirik ke arah lain tempat kelompok Santos bersembunyi, 100 m jauhnya darinya. Jantung Santos berdebar-debar ketika dia merasakan tatapan binatang jiwa itu. Ini buruk, benda ini tidak biasa.
Ia bahkan dapat mendeteksi saya. Sekarang saya mengerti bagaimana ia berhasil tumbuh sampai sekarang tanpa membuat siapapun khawatir. Haruskah saya mundur, atau haruskah saya membunuhnya? Inti jiwa iblisnya akan jauh lebih berharga daripada yang normal jika saya membunuhnya. Tetapi saya perlu mengungkapkan kultivasi saya, dan ini akan membuat orang-orang terkutuk itu waspada. Namun, karena ini adalah binatang yang melepaskan ki binatang, mereka tidak dapat bergerak melawannya juga. Jika aku menggunakan jimatku, aku seharusnya bisa melukai kerikilnya sejak saat itu, tetapi jimat itu untuk keadaan darurat dan aku tidak boleh mengacaukan misi Ibu Mulia, atau aku akan dihukum. Santos tiba-tiba jatuh ke dalam dilema besar setelah merasakan risiko memburu binatang buas jiwa ini, dan dia tidak boleh mengacaukan misinya demi keegoisan pribadi, jadi dia memutuskan untuk mengamati apa yang akan dilakukan Alora sebelum melarikan diri atau memanfaatkan situasi tersebut. Mata binatang buas jiwa itu berkilauan karena jijik ketika mendapati tidak ada bahaya apapun di sekitarnya dan hanya ada serangga yang bersembunyi. Jadi dia bergerak dan melaju ke arah Charlie saat indera jiwanya menjadi semakin kuat. Tetapi binatang buas ini tidak kehilangan kewaspadaannya, dan jika dia merasakan sesuatu yang tidak beres, dia akan lari. Dia telah hidup dalam persembunyian dan menghindari bahaya sepanjang hidupnya, dan dia tahu ada makhluk yang lebih kuat di sini. Begitulah caranya dia bisa tumbuh hingga tingkat ini. Lari mundur, suara tegas Alora terdengar dari tempat persembunyiannya. Dia telah memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya. Kata-kata itu bagaikan alunan musik di telinga Charlie, dan dia berlari ke arah yang sama seperti yang diperintahkan, dan dia mendengar percikan air dari belakang. Tubuh raksasa binatang itu akhirnya muncul di hadapan semua orang. Itu adalah buaya sisik hitam sepanjang 8 meter dengan garis-garis merah di anggota tubuhnya dan ekor sisik merah. Es menatap binatang buas ini dan matanya menyipit. Blazing Soul Crocodile, ini adalah binatang buas yang merepotkan untuk dihadapi. Dengan serangan jiwanya dan tubuh yang keras serta ekor yang lincah, bahkan jika aku harus bertarung habis-habisan untuk melawannya, aku tetap hanya bisa berlari. Blazing Soul Crocodile tiba-tiba membuka rahangnya yang besar dan sempit dan deretan taring runcing yang tajam muncul, dan dia meraung ke arah Charlie, yang melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya. Raungan itu membuat jiwa semua orang bergetar dengan ki jiwa yang panas menusuk dan 6 orang dari kelompok Santos memuntahkan darah dari serangan jiwa tipe api itu. Sementara yang lain hanya sedikit lebih baik, tetapi masih menerima kerusakan dan wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Kakak, kurasa kita harus pergi. Benda itu bukanlah sesuatu yang bisa kita buru tanpa memperlihatkan diri kita sendiri. Kata Rasat dengan ekspresi pucat. Mereka akhirnya mengerti betapa salahnya mereka ketika mereka berpikir untuk membunuh binatang buas itu. Santos dengan dingin menatap setiap tangan dan menegur. Apakah kamu idiot? Jika kita pergi, gadis itu pasti akan terbunuh dan menjadi camilan binatang buas itu, dan itu akan menjadi satu kepala yang berkurang bagi kita. Biarkan aku mengamati dan melihat apakah buaya jiwa yang membara itu akan kembali setelah memperoleh apel itu, atau kita bisa menyerah saja. Alora dan Charlie adalah yang paling efektif dari serangan jiwa ini karena mereka yang paling dekat, dan Charlie bahkan berteriak sambil memegangi kepalanya saat darah mengalir keluar dari lubang-lubangnya. Alora entah bagaimana menguasai kewarasannya sambil menggigit lidahnya, dan dia dengan gila menuangkan semua ki-nya ke dalam kubus putih rahasia di tangannya. Saat berikutnya, sebuah penghalang mulai muncul di sekitar buaya jiwa berkobar dan dengan cepat menyelimutinya. Kekuatan jiwa juga sangat berkurang dengan penghalang ini, dan Charlie jatuh pingsan di tempat saat dia terbebas dari ki jiwa yang membara dari buaya jiwa berkobar. Alora tidak menunda saat dia bergegas menuju Charlie yang tidak sadarkan diri untuk menyelamatkannya. Dia telah sangat membantunya dengan memikat buaya jiwa berkobar ke pusat susunan perangkap dan menerima ledakan terbesar dari serangan jiwa itu. Susunan perangkap itu adalah 3 penghalang tingkat tinggi yang bahkan dapat menahan seorang kultivator alam jiwa emas tahap minor pertama selama setengah jam. Namun, mereka sedang berhadapan dengan inti jiwa sungai platinum Blazing Soul Crocodile saat ini yang dapat membunuh ahli alam jiwa emas pada tahap lanjut, jadi bagaimana susunan ini bisa menahannya? Bam! Alora mendengar suara benturan keras dari belakang dan hatinya menjadi dingin karena kubus di tangannya yang juga merupakan mata susunan retak, dan dia memutar kepalanya dan melihat penghalang itu juga retak di bawah tongkang ayunan ekor Blazing Soul Crocodile yang bersinar dengan ki jiwa merah transparan. Kau tidak bisa melarikan diri.
Alora meratap dan saat berikutnya jimat kertas biru muncul di dalam dirinya, dan dia melepaskannya ke arah Blazing Soul Crocodile, dan itu langsung berubah menjadi garis biru. Setelah itu, proyeksi pedang biru sepanjang 5 meter muncul dan menebas ke arah kepala Blazing Soul Crocodile, dan kekuatannya sekuat serangan kultivator jiwa Ki berlian tahap menengah ke-6. Buaya jiwa yang membara juga tampaknya merasakan bahaya dari tebasan pedang ini, dan penghalang merah transparan muncul di sekitar tubuhnya sebelum membuka rahangnya dan meludahkan garis merah ke arah tebasan Ki yang masuk. Sebuah ledakan dahsyat terdengar saat penghalang itu juga hancur total dan awan tanah naik, membuat semua orang tidak tahu tentang hasil kesimpulannya. Namun, ekspresi Alora berubah jahat, seolah-olah dia merasakan sesuatu dan menggertakkan giginya sebelum dua jimat kertas biru lainnya muncul di tangannya dan dia melepaskannya ke arah layar tanah tanpa ragu-ragu. Raungan marah terdengar di sekitarnya lagi, dengan ki jiwa yang membara bercampur di dalamnya. Buaya jiwa yang membara masih baik-baik saja tetapi secara efisien marah karena serangan terakhir. Dua tebasan pedang biru muncul dan menebas ke arah buaya jiwa berkobar dan dengan mata yang sangat dingin, kali ini buaya jiwa berkobar mengayunkan ekornya yang diselimuti ki jiwa merah ke arah serangan yang datang. Namun, sesuatu yang sama sekali tidak terduga terjadi. Dua garis abu-abu muncul dari sisi lain rawa gelap, dan sesaat setelah itu, dua tombak abu-abu sepanjang 50 meter muncul dan melesat ke arah perut halus buaya jiwa berkobar, yang merupakan area lunaknya, dan itu sepenuhnya terungkap pada saat ini. Ini adalah serangan diam-diam yang sempurna. Buaya jiwa berkobar merasakan serangan serius yang datang yang kekuatannya tidak lebih rendah dari dua tebasan pedang, tetapi kerusakan sebelumnya terlalu parah untuk diremehkan, jadi ia langsung menyerah pada dua tebasan pedang dan menghitamkan serangan tombak. Dua tebasan biru mendarat di kepalanya, menghancurkan penghalang jiwa, dan dua luka dalam muncul di rahang atasnya yang panjang dan bahkan merusak satu matanya, yang membuatnya meraung kesakitan dan marah. Mata Alora menyipit saat melihat kemunculan tiba-tiba dua jimat jenis tombak, dan dia segera tahu seseorang bersembunyi dan ingin memancing di perairan yang bermasalah. Namun, tampaknya mereka tahu jika mereka melewatkan kesempatan ini dan membiarkan buaya jiwa berkobar menghadapinya terlebih dahulu, mustahil untuk melawannya sendirian tanpa menderita kerugian. Itulah sebabnya mereka menyerang saat binatang itu memperlihatkan celah. Itu memang terjadi, seperti yang diprediksi Alora. Santos tidak bisa begitu saja membiarkan kesempatan seperti itu berlalu untuk melukai buaya jiwa berkobar dan menggunakan dua jimat tombak kabut lagi. Namun, ini juga berarti Alora sekarang waspada akan kehadirannya, dan dia dapat lari jika dia menganggap situasi ini benar-benar tidak menguntungkan baginya. Alora hanya melakukan hal itu dan setelah menjemput Charlie, dia ingin meninggalkan area itu karena dia tahu seseorang yang dapat menggunakan dua jimat seperti itu tidak mungkin kalah kuat darinya atau latar belakangnya dan dia tidak dibutakan oleh inti binatang api. Hidupnya lebih penting, dan dia selalu bisa mencari orang ini selama dia menyelidiki apakah buaya jiwa berkobar itu hidup atau mati. Namun, suara dingin Santos terdengar, karena aku menampakkan diri, apakah menurutmu aku akan membiarkan seseorang keluar dari sini, sehingga mereka bisa datang dan menggigitku sesudahnya? Naif. Saat berikutnya, penghalang gelap muncul dari selatan rawa gelap dan menyelimuti area tersebut menuju buaya jiwa berkobar dengan langkah cepat. Ekspresi Alora berubah karena dia bisa mengatakan penghalang ini jauh lebih kuat daripada penghalang susunan kecilnya dan jika dia terjebak di dalamnya, dia tidak akan bisa melarikan diri, jadi dia menggunakan keterampilan gerakannya untuk berlari secepat yang dia bisa karena penghalang ini memiliki jangkauan area terbatas yang dapat diselimutinya. Namun, dia sekali lagi melebih-lebihkan penghalang ini dan, bahkan dengan keterampilan gerakannya, penghalang itu dengan cepat mencapainya dan menelannya. Jika dia tidak memegang Charlie, dia mungkin bisa melarikan diri, tetapi sekarang dia jatuh ke dalam kandang ini. Tetapi dia tidak menyerah begitu saja, dan sebuah sapuan muncul di tangannya, sementara ki merah tiba-tiba menyembur keluar dari sapuan merah itu dan mulai mengepul seperti asap tebal. Saat berikutnya, dia mengucapkan, ular api rohani, terjun. Pada saat ini, sapuan merahnya menjadi hidup dan berubah menjadi proyeksi ular besar, dan dia menyerang penghalang itu dengan keterampilan aneh ini. Proyeksi ular itu muncul saat membuka rahangnya dan bertemu dengan penghalang itu secara langsung. Penghalang itu benar-benar terkejut sesaat, tetapi sayangnya, bahkan keterampilan yang kuat ini tidak cukup untuk membuat lubang di dalamnya. Suara Santos yang tercengang terdengar pada saat ini, itu adalah keterampilan rahasia yang tidak lengkap, kan?
Mengapa kamu tidak membantuku menghadapi kadal besar ini, dan aku mungkin akan membiarkanmu pergi. Hati Alora menjadi semakin dingin ketika mendengar suara yang dengan mudah membedakan keterampilan rahasianya dan penghalang ini juga benar-benar mengunci area tersebut. Pada saat ini, teriakan buaya jiwa yang membara itu terdengar seolah-olah tiba-tiba menjadi hiruk-pikuk dan bersinar merah tua, menarik perhatian semua orang. Tidak peduli seberapa cerdasnya dirimu, pada akhirnya kamu hanyalah seekor binatang buas dan tidak tahu ada cara lain untuk bertarung selain kultivasi tingkat tinggi. Semua orang di formasi pembunuh segitiga, mari kita hadapi binatang buas ini terlebih dahulu, ia telah kehilangan akal sehatnya, aku akan melindungimu dari penindasan jiwanya. Santos dengan cepat memberi perintah kepada 9 orang lainnya saat mereka semua muncul dari tempat persembunyian mereka. Santos memiliki pelat formasi gelap di tangannya yang merupakan mata formasi penghalang ini, dan itu adalah formasi tingkat rendah 4 yang dapat digunakan untuk menjebak dan sebagai perisai. Ini adalah kartu trufnya untuk menjebak kelima target begitu mereka muncul. Dia tidak pernah berpikir dia akan menggunakannya untuk menjebak seorang peserta dan seekor binatang buas. Namun, dia tidak bisa membiarkan kesempatan emas ini berlalu begitu saja. Inti dari binatang buas jiwa terlalu menggoda bahkan untuk orang seperti dia, dan dia dapat menukarnya dengan banyak hal dari asosiasi setan kehidupan. 9 dari mereka dengan cepat mengepung buaya jiwa berkobar dari samping dan mulai menyerangnya dalam suatu pola saat mereka melatihnya berkali-kali, sementara Santos menggunakan indera jiwanya untuk melindungi mereka dari penindasan jiwa buaya jiwa berkobar ini. Meskipun dia tidak dapat menggunakan ki jiwanya atau kultivasinya, dia dapat menggunakan indera jiwanya selama dia tidak melakukan serangan jiwa dengannya. Alora kagum melihat bagaimana buaya jiwa berkobar berubah seperti binatang iblis tak berakal lainnya setelah terluka sekali dan sekarang ke-10 iblis itu mempermainkannya. Ia mungkin tidak pernah mengalami cedera apapun dalam hidupnya dan menjadi gila setelah dipermainkan oleh orang itu. Namun, ini juga berarti aku terjebak di sini, dan mereka tampaknya memiliki motif tersembunyi, dan kerja sama tim mereka sempurna. Siapakah mereka dan mengapa aku merasakan perasaan mematikan ini dari iblis putih itu? Alora sangat tajam dan dengan cepat beraksi sementara yang lain masih sibuk. Ia menyerang penghalang itu lagi, sehingga ia bisa meninggalkan area itu secepat mungkin. Namun, pada saat ini, suara panik Santos terdengar. Tidak bagus, ia akan melepaskan serangan jiwa pamungkasnya dengan segala yang dimilikinya. Mengamati semuanya dengan saksama dan juga memantau live fate map. Namun, tidak ada yang berubah karena Santos tetap menjadi titik perak yang berkilauan, tetapi dia tetap tenang. Suara panik Santos terdengar di telinganya saat ini, tidak bagus, dia akan segera melepaskan serangan jiwa pamungkasnya dengan segala yang dimilikinya. Mata Es menyipit karena dia merasakan gelombang ki jiwa yang kuat dari Blazing Soul Crocodile, tetapi dia tidak mengambil tindakan apapun dan menggunakan penghalang jiwanya untuk memperkuat pertahanan jiwanya. Setelah mencapai tahap tengah penguasaan atasnya, dia tahu dia bisa menahan serangan jiwa ini, yang tidak terkunci padanya. Saat berikutnya, gelombang kejut merah transparan dilepaskan dari Blazing Soul Crocodile, dan kelompok 9 iblis suku kabut menerima kerusakan besar karena mereka paling dekat dengannya. Penghalang ki pelindung mereka langsung hancur saat mereka terlempar seperti daun pialang tertiup angin dan Santos juga menderita dampak yang sangat besar. Langsung batuk sejumlah besar darah, membuat genangan kecil. Alora juga tidak tinggal diam meskipun berada 200 meter dari pertarungan, dan dia juga melindungi Charlie yang tidak sadarkan diri, tetapi dampaknya terlalu besar, dan dia juga merasa tidak sadarkan diri saat darah menetes dari sudut mulutnya. Hanya Blazing Soul Crocodile dan Santos yang lesu tetap berdiri. Rasionalitas Blazing Soul Crocodile telah kembali setelah menggunakan serangan jiwa pamungkasnya, dan perlahan-lahan mulai mundur menuju rawa gelap tanpa menyelesaikan pertarungannya. Ia memiliki banyak luka di sekujur tubuhnya dan hampir menghabiskan ki jiwanya, jadi ia ingin mundur dan pulih. Kau ingin lari? Tidak mungkin. Santos menggertakkan giginya. Dia tahu ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk membunuh binatang buas ini, atau semua kerugiannya akan sia-sia. Dia mengeluarkan Mist Cleanse talisman lainnya dan hendak mengaktifkannya ketika sesuatu yang aneh terjadi. Sebelum Blazing Soul Crocodile dapat melakukan serangan balik atau melarikan diri, cahaya dari matanya tiba-tiba menghilang, dia mati. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini benar-benar membingungkan Santos dan mengira binatang buas ini sedang mempermainkannya, tetapi dia juga tidak merasakan lagi fluktuasi ki jiwa darinya,
yang berarti binatang itu sudah mati. Tapi bagaimana? Dia bergumam tak percaya. Di tempat persembunyian es, dia langsung menerima pemberitahuan sistem. Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, membunuh tahap inti sungai jiwa platinum, binatang jiwa kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, hadiah, harap tarik kembali inti binatang jiwa untuk SP, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari serong lebih besar dari. Memang es yang menghabisi buaya jiwa yang membara dengan peluru penusuk jiwanya. Bagaimana dia bisa membiarkan poin jiwa gratis berlalu begitu saja? Terlebih lagi, binatang itu akan mati di tangan Santos, jadi dia menyelinap untuk menyerang buaya jiwa berkobar yang sudah kelelahan, yang gagal bertahan melawan serangan jiwa es dalam keadaan kelelahan dan mati dengan menyedihkan. Namun, pemberitahuan sistem ini memberi es kejutan lain, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apa? Maksudmu aku butuh inti binatang untuk EXP atau SP? Bukankah ini berarti bahkan jika aku tidak memberikan pukulan mematikan, selama aku mendapatkan inti binatang dari binatang bela diri atau binatang berjenis jiwa, aku bisa mendapatkan EXP dan SP. Dia tidak pernah membunuh binatang iblis dengan inti binatang, jadi ini tentu saja mengejutkannya. Jika ini masalahnya, seperti yang dia katakan, maka ini memiliki banyak keuntungan, dan dia akan mendapatkan sumber lain untuk mendapatkan EXP atau SP. Sistem menjawabnya tanpa ekspresi. Kurang dari serong lebih besar dari, ya, binatang bela diri atau binatang jiwa berbeda dari binatang iblis yang tidak punya pikiran karena memiliki inti binatang dan inti binatang itu seperti ramuan obat lainnya. Selama tuan rumah memiliki inti binatang buas dengan level yang cukup, mereka dapat diubah menjadi poin jiwa atau poin pengalaman, tanpa tuan rumah perlu melakukan pukulan mematikan, kurang dari, serong lebih besar dari. Mata es bersinar dengan kegembiraan. Binatang buas dan binatang buas jiwa, ya. Jadi, mereka termasuk dalam kategori yang berbeda. Tapi bukankah ini berarti setiap binatang buas di benua binatang adalah binatang buas atau binatang buas jiwa? Lalu mengapa mereka berada di tempat kelima? Terserahlah. Aku harus fokus pada. Jejak pikiran es tiba-tiba terhenti ketika matanya tiba-tiba jatuh pada peta nasib hidup dan melebar karena terkejut. Bagaimana ini? Di peta nasib hidup, titik nasib Santos tidak hanya kehilangan warnanya yang berkilauan, tetapi area perak yang berkilauan telah melintas di arah rawa yang gelap. Moira, apa yang baru saja terjadi? Dia dengan cepat bertanya pada Moira. Moira menjelaskan dengan ambigu, dengan sedikit kegembiraan. Sepertinya iblis dengan titik nasib perak telah melayani tujuannya, dan kematian binatang buas jiwa itu telah mengungkapkan area perak yang berkilauan ini. Kita dapat berasumsi bahwa iblis ini seharusnya membunuh binatang buas ini dan meninggalkan area ini, tanpa menyelidiki tempat itu dan mendapatkan harta karun. Tetapi karena Tuan S mengikuti peta takdir langsung, area perak yang berkilauan itu terungkap. Ini mungkin kesempatan yang telah ditunggu-tunggu oleh Tuan S, dan iblis ini telah menjalankan tugasnya dengan sempurna. Selamat, Tuan S, tampaknya kesabaran dan kerja keras Anda telah membuahkan hasil. S tidak dapat menahan senyum kegirangan. Dia juga memiliki teori yang sama dalam benaknya, jadi, beginilah cara kerja peta takdir langsung ini. Karena orang ini telah menjalankan tugasnya, aku harus memberinya hadiah. Mata S menjadi dingin saat dia menghilang dari tempat persembunyiannya. Santos masih dipenuhi dengan kebingungan tentang kematian mendadak buaya jiwa yang membara, tetapi tidak dapat memberikan penjelasan yang tepat. Tidak seorang pun dapat memasuki atau meninggalkan penghalang ini tanpa berada di puncak alam jiwa, mereka juga tidak dapat memasukinya. Namun, saya rasa tidak seorang pun akan cukup berani untuk datang ke sini sekarang atau orang-orang tua itu tidak akan duduk diam, yang berarti kematiannya mungkin wajar. Tepat saat suaranya melemah, sebuah suara mengejek terdengar, yang membuatnya takut. Hehe, seperti yang diharapkan dari pangeran kedua Santos, tetapi kematiannya sama sekali tidak wajar. Santos berteriak kaget sebelum dia berbalik dan melihat iblis berkulit perunggu biasa tersenyum dingin padanya dari jarak 15 meter. Bagaimana dia muncul di belakangku? Tidak, bagaimana dia bisa tetap berada di penghalang ini tanpa terpengaruh oleh serangan jiwa buaya jiwa berkobar atau deteksi kami berdua? Aku hanya bisa merasakan aura alam sungai puncak padanya, tidak,
ada yang tidak beres, dia bahkan tahu siapa aku. Santos merasakan sensasi dingin yang mematikan, dan dia langsung ingin mengeluarkan harta karun penyelamat hidupnya dan melarikan diri tanpa menunjukkan kultivasinya. Namun, dia terkejut ketika cincin penyimpanannya sama sekali tidak bereaksi terhadap keinginannya, dan Mistlands Talisman juga menghilang dari tangannya. Dia secara naluriah melihat jari manisnya, dan saat itulah dia memberikan kejutan terbesar dalam hidupnya karena jari manisnya digantikan oleh jejak burung hantu. Sebuah nama yang mencengangkan muncul di benaknya dan ketika dia melihat ke arah iblis itu dengan kengerian yang mutlak, dia mengetahui bahwa iblis itu telah menghilang. Pada saat ini, sebuah suara sindiran terdengar beberapa inci dari telinganya. Sekarang, kami tidak bisa membiarkanmu menyebabkan terlalu banyak keributan atau membuat orang-orang tua itu waspada. Tidakkah kau setuju? Ini juga merupakan kalimat terakhir yang dia dengar dalam hidupnya karena saat berikutnya sebuah cahaya hijau tajam melintas melewati leher Santos dari belakang dan hal terakhir yang dia lihat adalah tubuhnya sendiri dan iblis yang sama tersenyum padanya dengan pedang berdarah di tangannya sebelum semuanya menjadi gelap. Ini juga menandai kematian tragis pangeran kedua dari Mist Domain. Sama sekali tidak ingin memberi Santos kesempatan untuk membalas dendam, terutama karena dia tidak ingin Santos melepaskan kultivasinya, atau keadaan akan segera berubah tidak menyenangkan baginya. Dia tidak ingin ada gangguan sebelum dia menjelajahi area perak yang berkilauan. Itulah sebabnya dia pertama-tama mengejutkan Santos sebelum dengan cepat menghabisinya, dan itu semakin mudah setelah pertarungannya dengan Blazing Soul Crocodile. Dua notifikasi berturut-turut berdering saat ini. Kurang dari strong lebih besar dari sama dengan kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari pickpocket berhasil, kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari host mencuri, kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari, kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari hadiah, kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari hadiah, 73.400 poin pencuri kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari, kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari poin pencuri, 13.653,400. Tanda pisah. Kurang dari strong lebih besar dari, membunuh inti sungai jiwa perak. Iblis kabut kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari, hadiah. 5.000 SP kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari, kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari kultivasi bela diri, Laut Gelap Surgawi tahap 7 kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari EXP, 76.845 per 1 juta kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari kultivasi jiwa, inti jiwa angin oranye tahap 7 kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari SP, 29.575 per 1 juta kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari sama dengan kurang dari, strong lebih besar dari. Tanpa menunda lagi, dia mencopet dan membunuh 9 iblis kabut saat mereka masih pingsan, tanpa ampun. Mereka juga ada di sini untuk memburunya dan membiarkan mereka hidup-hidup akan membawa masalah jika mereka melaporkan keberadaan binatang buas ini kepada Raja Iblis Kabut. Dia pasti akan menyelidikinya dan ketika dia menemukan binatang buas itu telah pergi, dia tentu akan curiga seseorang telah membunuh Santos dan binatang buas itu. Ini tidak akan baik untuk karena dia tahu banyak hal yang tidak diketahui dapat mengungkapkan banyak petunjuk jika hanya dari mayat atau lokasi kematian. Tapi sekarang tidak ada yang akan tahu tempat pasti di mana pangeran kedua meninggal atau bagaimana mereka meninggal, dan akan butuh waktu lama untuk menemukan jejak mereka di hutan yang luas ini, atau mereka bisa saja berpikir mereka mati di bawah binatang buas iblis. Selain itu, tidak ada seorang pun dari domain kabut yang berani secara terbuka mencari atau merilis berita ini, kecuali mereka ingin mengungkapkan rencana mereka bab 418 nasib perak yang berkilauan lokasi. Sama dengan. Laporan cepat pencurian, jumlah pencopetan berhasil, 9. Total hadiah, 132.000 poin pencuri. Tanda pisah, poin pencuri,
13.785.400. Tanda pisah. Membunuh 9 tahap sungai Ki lengkap, Iblis Kabut. Total hadiah, 900 EXP. Tanda pisah. Kultivasi bela diri, Laut Gelap Surgawi, tahap 7. EXP, 77.745 per 1 juta. Kultivasi jiwa, Inti Jiwa Angin Jingga, tahap 7. SP, 29.575 per 1 juta. Sama dengan. S hanya melirik pemberitahuan itu dan mengalihkan fokusnya ke arah iblis wanita yang tidak sadarkan diri dengan niat membunuh di tepi penghalang yang dipasang oleh Santos ini. Aku harus menyelesaikannya. Namun, sebelum S bisa bergerak dan mengakhiri hidup Alora dan Charlie dan mengakhiri masalah ini untuk selamanya, matanya menyipit karena terkejut ketika perubahan yang mengejutkan terjadi pada Live Fate Map. Karena saran Moira, dia tetap membuka peta itu meskipun ki jiwanya sangat terkuras, dan setelah Silver Location muncul dia pikir itu sudah berakhir, tetapi dia tetap memutuskan untuk menahannya sebentar sampai dia menghabisi Santos dan yang lainnya untuk melihat apakah ada sesuatu yang terjadi di peta itu. Meskipun dia tidak memiliki harapan yang tinggi, dia tidak pernah mengira perubahan itu akan muncul dan sebesar itu. Di Live Fate Map, S melihat titik merah Alora mulai berubah, dan cincin lain mulai terbentuk di sekitar titik takdirnya, dan itu adalah Light Golden. Nasib dapat diubah dengan tindakan sederhana atau variabel. S tiba-tiba memikirkan kalimat ini lagi, dan dia sedikit gemetar karena hawa dingin yang membekukan. Moira, kurasa aku mengerti sesuatu. Katakan padaku jika aku salah. Jika aku tidak ikut campur sekarang dan membunuh Santos dan kelompoknya, kedua wanita itu seharusnya mati, kan? Moira menjawab, ya, tujuan iblis itu adalah untuk membunuh salah satu dari mereka sejak awal. Namun, karena Tuan S mengganggu dan membunuh iblis ini sebelum dia bisa membunuhnya, itu sama saja dengan mengubah seluruh takdirnya. S memejamkan mata dan mengambil napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Rasanya seperti dia telah memahami sesuatu, tetapi hanya sesaat, tetapi dia tidak merenungkannya. Dia melanjutkan dengan mata tertutup, aku seharusnya tidak berada di sini dan Santos seharusnya keluar dari sini hidup-hidup, sementara dia seharusnya mati di tangannya. Namun, sekarang, karena aku membunuh Santos, dia lolos dari kematiannya yang akan datang dari tangan Santos. Seluruh takdirnya berubah dengan tindakan tunggalku, dan aku adalah variabel yang mengambil tindakan ini. Sekarang dia telah berubah menjadi titik takdir emas sebagai hasilnya. Karena titik emas ini tidak ada sebelumnya, ini berarti dia juga seharusnya membawaku ke suatu tempat seperti orang ini. Meskipun, aku masih tidak mengerti bagaimana semua ini bekerja dan bagaimana ini bisa mengubah hal-hal lain. Tapi ini adalah rejeki nomplok yang besar bagiku, dan sekarang aku tidak bisa membunuhnya, atau aku akan menembak kakiku sendiri. Tapi kupikir itu tidak akan semudah itu, seperti titik perak. Apakah aku benar atau salah? Moira menjawab dengan tidak yakin, ya, titik perak dan titik emas sangat berbeda satu sama lain, dan dia adalah titik penuntun seperti iblis. Kurasa dia tidak akan mencapai tujuan emas itu dalam waktu dekat. Kecuali seseorang atau sesuatu mengganggu dan membuatnya sampai di sana lebih cepat, yang hampir mustahil. Tapi satu hal yang jelas, selama Tuan S tetap tenang, dia akan membimbingmu ke tempat itu pada akhirnya atau seseorang mungkin membunuhnya sebelum dia menyelesaikan tujuannya dan kesempatan ini juga akan sepenuhnya terhapus. Mata S menyipit, sama seperti aku membunuh Santos dan mengubah nasibnya. Jika seseorang membunuhnya sebelum mencapai tujuan emas itu akan sepenuhnya lenyap, kan? Ya, variabel bisa muncul kapan saja tanpa peringatan, tetapi variabel semacam ini terlalu langka dan hanya Tuan S yang punya cara untuk menciptakan variabel ini karena aku, kata Moira menegaskan. Bibir S melengkung ke atas dengan senyum puas, kau tahu, aku benar-benar senang aku menemukanmu dan menjadikanmu harta karun jiwa abadiku. Atau aku tidak akan mendapatkan kemampuan yang begitu menakjubkan yang benar-benar bisa memberiku kekuatan untuk mengacaukan takdir dongeng ini. Aku tersanjung. Suara Moira terdengar gembira. S terkekeh dan melihat ke arah Alora yang tak sadarkan diri dengan seringai licik di wajahnya dan berpikir, yah, kurasa tidak akan menjadi masalah untuk mengikutinya selama dia tetap dalam kompetisi ini. Mengenai konfrontasinya dengan kelompok Santos, itu juga bisa diselesaikan dengan mudah. Aku hanya harus menyerah pada inti jiwa binatang buas ini dan membiarkannya mengambilnya karena dia tampaknya ada di sini untuk itu.
Dia tidak akan cukup bodoh untuk mengungkapkan informasi seperti itu dan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Lagi pula, dia tidak pernah melihatku mengurus kelompok ini, dan mereka akan lenyap dari dunia ini saat dia bangun. Sekarang aku hanya harus melindunginya sampai dia bangun dan membawa pergi binatang buas ini. Lagi pula, semakin dia tumbuh kuat, semakin menguntungkanku. Es telah membiarkan Alora bersinar dan dengan tenang menunggu waktu yang tepat untuk menuai hasilnya, dan dia tidak keberatan membantunya karena dia akan membawanya ke tujuan emas di masa depan. Tapi pertama-tama aku harus melihat lokasi perak yang berkilauan ini dan melihat harta karun apa yang bisa ku. Fokus Es beralih ke rawa gelap lagi. Dia tidak melarutkan penghalang yang dipasang Santos untuk saat ini dan menyesuaikannya untuk menutupi bangkai Alora, Charlie, dan Blazing Soul Crocodile, jadi mereka tidak akan menderita kerusakan apapun saat dia menyelidiki lokasi perak ini. Dia juga membakar dan mengubah Santos dan 9 mayat iblis kabut menjadi abu dengan petirnya, menghapus semua bukti keberadaan mereka. Begitu pula, dia tidak lupa mengambil topeng penyamaran Santos juga. Setelah memastikan semuanya beres, dia menyelam ke dalam air gelap dan berenang menuju lokasi perak yang berjarak 300 meter, tetapi dia segera menemukan bahwa rawa ini cukup dalam saat dia terus menyelam semakin dalam. Tempat ini tidak memiliki binatang iblis, sepertinya buaya telah membunuh semua orang di sini dan benar-benar menempati wilayah ini, pikir Es sambil menggunakan indera surgawinya sepenuhnya, setengah dari ki jiwaku hilang, aku harus bergegas. Es dengan cepat meraih lokasi perak dan tidak menemukan apapun selain kegelapan dan meringis. Tetapi rawa ini terlalu dalam, dan dia terus menyelam lebih dalam, dan dari perkiraannya, dia seharusnya sudah berada di kedalaman 200 meter di air gelapnya. Tiba-tiba, Es merasakan sesuatu yang mengejutkan ketika dia mencapai titik 250 meter, dan dia bingung. Suara sistem berdering saat ini. Sama dengan. Host telah menyerap 1 SP. 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 Sama dengan. Apa? Es benar-benar terperangah dengan notifikasi ini, dan mereka tidak berhenti sama sekali. Ini seperti saat aku berkultivasi secara normal. Ki jiwa di sini terlalu tebal dan murni sehingga sistem mulai menyerapnya sendiri. Ini, jantung Es berdebar kencang saat dia terus menyelam lebih dalam sementara notifikasi tentang SP berdering di kepalanya. Dia tidak pernah mengira akan menghadapi hal seperti ini karena bahkan dengan ki perkawinan setebal benua iblis tidak dapat membuat sistem menyerapnya sendiri, dia bahkan tidak tahu itu mungkin sama sekali. Seseorang harus tahu bahwa ki jiwa adalah yang paling sulit untuk disempurnakan karena tidak sebanyak ki bela diri dan itulah sebabnya dia benci untuk berkultivasi secara normal karena itu terlalu rapi. Dia lebih suka menghabiskan waktunya untuk melatih keterampilan dan tekniknya. Es tidak bisa menahan diri untuk berpikir, mungkinkah semacam harta jiwa tersembunyi di sini, dan itulah sebabnya buaya jiwa berkobar itu bisa mencapai level platinum. Pada 400 meter, Es akhirnya merasakan permukaan, tetapi tidak ada apa-apa. Namun, Es bisa merasakan ki jiwa murni datang dari bawah tanah permukaan rawa ini. Meskipun ada tekanan air yang cukup besar di sekitarnya, Es sama sekali mengabaikannya dengan tubuhnya yang kuat dan mulai bergerak untuk menyelidiki dengan hati-hati. Area perak berkilauan itu memiliki radius sekitar 65 meter hingga 70 meter. Aku harus memeriksa setiap sudut atau bahkan menggali jika perlu. Mata Es berbinar penuh harap saat poin jiwanya terus meningkat. Bahkan jika dia tidak menemukan apapun, hanya dengan tinggal di sini saja aku bisa mendapatkan poin jiwa gratis, yang sangat berharga baginya. Setelah setengah jam mencari, Es akhirnya menemukan anomali di permukaan rawa yang gelap. Dia melihat area khusus ini tidak seperti lantai berlumpur lainnya, tetapi keras dan entah bagaimana seperti kristal. Tanpa indera surgawinya, dia tidak akan pernah melihat perbedaan seperti itu. Es berjongkok dan saat dia meletakkan tangannya di lantai kristal gelap ini, dia mendengar pemberitahuan yang mengejutkan yang akan benar-benar berubah bab 419 sumber kristal jiwa dan vena batu ki. Es berjongkok dan saat dia meletakkan tangannya di lantai kristal gelap ini, dia mendengar pemberitahuan yang mengejutkan dari sistem pada saat itu juga. Sama dengan. Sumber kristal jiwa kelas 4 tinggi telah terdeteksi.
Memerlukan izin bagi tuan rumah untuk menyerap sumber kristal jiwa. Ya, tidak. Tanda hubung. Hadiah. 1. 10 juta poin jiwa. 2. Tuan rumah akan dapat menyerap poin jiwa dari kristal jiwa, dari kelas 0 hingga kelas 4. Sama dengan. Apa? Es tercengang oleh wahyu ini. Sumber kristal jiwa dan vena batu ki adalah sumber utama kristal jiwa atau batu jiwa dan batu ki di dunia ini, dan setiap sumber ini dimonopoli oleh suku dan pengaruh yang kuat. Hanya urat batu ki tingkat rendah satu saja dapat menyebabkan perang besar antar suku, belum lagi sumber kristal jiwa yang langka. Bahkan kristal jiwa tingkat rendah pun cukup berharga karena kegunaannya yang tak terhitung banyaknya dalam alkimia jiwa dan pembuatan rune dan, yang terpenting, kultivasi jiwa. Bahkan tidak ada 10 sumber kristal jiwa seperti itu di seluruh 8 wilayah dan tidak satu pun dari mereka adalah tingkat 4 apalagi tingkat tinggi yang dapat menghasilkan kristal jiwa tingkat tinggi 4. Lebih jauh lagi, Es tidak pernah mengira sistem dapat membuka fungsi mengubah kristal jiwa menjadi SP hanya dengan menyerapnya. Es tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, sistem, apakah ini berarti selama aku dapat menyerap urat batu ki, aku juga dapat menyerap EXP dari batu ki? Dan bukankah kau memberitahuku ini sebelumnya? Es tiba-tiba merasa kesal. Lagi pula, jika dia tahu ini lebih awal, dia akan menyerbu semua tambang rahasia itu, dan kemudian dia tidak perlu khawatir tentang memperoleh EXP lagi karena dia memiliki miliaran batu ki. Ya, selama tuan rumah menyerap Soul Crystal Source dan Keystone Vein tingkat apapun, tuan rumah dapat mengubah Soul Crystal dan Keystone tingkat yang sama atau lebih rendah menjadi SP dan EXP. Namun, saat alam kultivasi tuan rumah meningkat ke tingkat yang lebih rendah, Keystone dan Soul Crystal Source akan dianggap tidak berguna oleh sistem seperti material tingkat yang lebih rendah. Adapun klasifikasi batasan-batasan ini, mereka berhubungan langsung dengan alam kultivasi. Seperti tingkat 1 atau tingkat yang lebih rendah, Keystone atau Soul Crystals dapat digunakan di alam pertama, alam gerbang. Tingkat 2 di alam kedua, hingga alam ke-8, di mana hanya Keystone dan Soul Crystal tingkat 8 atau lebih tinggi yang dapat diserap dan diubah menjadi EXP atau SP. Sama seperti sekarang, jika tuan rumah menyerap sumber Soul Crystal tingkat 4 tinggi ini, tuan rumah akan dapat mengubah Soul Crystal tingkat 3 dan tingkat 4 menjadi SP, termasuk semua tingkat kecil. Jadi, maksudmu bahkan jika aku menyerap sumber kristal jiwa kelas 5 rendah atau urat batu ki, aku akan dapat mengubahnya menjadi EXP dan SP bahkan jika aku memiliki batu ki dan kristal jiwa kelas 5 puncak. Lebih jauh lagi, selama aku menyerap sumber kristal jiwa kelas 5 yang lebih tinggi, semua tingkatan di bawah peringkat itu akan menjadi dapat dikonversi. Sederhananya, jika aku entah bagaimana menyerap sumber kristal jiwa kelas 9 dan urat batu ki, aku tidak perlu khawatir menyerap sumber kristal jiwa kelas 9 atau urat batu ki lagi, kan? Es bertanya. Dia sudah mengerti apa yang tersirat dalam sistem di sini. Ini benar-benar keuntungan yang luar biasa baginya, selama dia bisa mengubah batu ki dan kristal jiwa menjadi EXP dan SP. Keterbatasan alam kultivasi tidak menjadi masalah baginya karena dia tahu selama dia mencapai alam yang lebih tinggi, dia akan pindah ke tempat lain di mana kebutuhannya dapat terpenuhi. Ya, selama tuan rumah menyerap urat batu ki kelas 9 dan saus kristal jiwa, tuan rumah tidak perlu khawatir tentang level di bawah mereka lagi. Tapi kau masih menyembunyikan informasi bermanfaat semacam ini untukku. Jika aku tidak menemukan sumber kristal jiwa ini dengan bantuan Moira, siapa yang tahu berapa lama aku akan menemukannya? Es bingung saat dia mengeluh. Tapi seperti biasa, tidak ada jawaban yang diberikan, yang membuatnya semakin mengumpat. Bagaimanapun, aku harus mengakui titik takdir perak yang berkilauan ini sangat berguna bagiku. Atau aku bisa mengatakan itu adalah pengubah hidup. Sekarang aku akhirnya mengerti betapa berharganya dan bergunanya peta takdir hidup ini bagiku. Jika titik perak mengungkapkan rahasia semacam ini yang tersembunyi di dalam sistem, lalu bagaimana dengan titik takdir emas itu? Es merinding hanya dengan memikirkan bagaimana dia menciptakan titik takdir emas secara tidak sengaja. Aku harus memastikan untuk mengikuti iblis wanita itu dan bahkan melindunginya. Aku tidak boleh kehilangan kesempatan emas ini. Es telah memutuskan untuk membantu Alora selama dia bisa membimbingnya ke lokasi emas itu setelah menyadari nilai dari poin takdir ini. Karena ini masalahnya, mulailah menyerap dan gunakan pil bela diri yang cukup untuk menyamai jumlah poin jiwa.
Ini adalah tempat yang bagus untuk melakukan terobosan dan tidak ada yang bisa menggangguku. Perintah S. Dia tahu 10 juta poin jiwa sudah cukup untuk membuatnya mencapai tahap terakhir dari kedua alam kultivasi, dan tempat ini sunyi dan tidak ada bentuk kehidupan di sekitar yang dapat mengganggu terobosannya. Sama dengan. Proses penyerapan telah dimulai. Sama dengan. Es tiba-tiba merasakan kekuatan isap dari tangannya dan saat berikutnya, pusaran ki jiwa memasuki tubuhnya dan kemudian jiwanya yang sebenarnya. Dalam 1 menit, sama dengan. Selamat, Tuan Rumah, atas pencapaian tahap ke-8 alam laut surgawi dan tahap ke-8 bentuk jiwa jingga. Status Tuan Rumah telah diperbarui. Tanda pisah, budidaya bela diri, laut gelap surgawi, tahap 8. EXP, 5 juta per 5 juta. Budidaya jiwa, inti jiwa angin jingga, tahap 8. SP, 5 juta per 5 juta. Sama dengan. Pusaran ki jiwa menjadi lebih besar dari semua ki jiwa di sekitarnya memasuki ruang pikiran S dengan kecepatan yang lebih cepat dan S bisa merasakan kekuatannya tumbuh, dan dia juga mencapai batas alam laut gelap surgawi dan inti jiwa angin jingga. 15 menit berlalu, dan suara sistem terdengar lagi. Sama dengan. Selamat, Tuan Rumah, atas pencapaian tahap ke-9 dari alam laut surgawi dan tahap ke-9 dari wujud jiwa jingga. Status Tuan Rumah telah diperbarui. Tanda pisah, kultivasi bela diri, laut gelap surgawi, tahap 9. EXP, 4.970.000 per 10 juta. Kultivasi jiwa, inti jiwa angin jingga, tahap 9. SP, 4.970.000 per 10 juta. Bola elemental, 0 per 1. Sama dengan. Ruang bela diri S sekarang dipenuhi dengan ki cair gelap, yang berarti dia berada di puncak alam laut gelap surgawi dan hanya selangkah lagi dari alam berikutnya. Inti jiwanya bersinar, dan juga telah mencapai batasnya. Ki jiwa di sekitar area itu juga benar-benar lenyap, dan permukaan kristal entah bagaimana telah berubah menjadi pasir. Sistem telah menyerap seluruh sumber kristal jiwa dengan setiap kristal jiwa di dalamnya, tidak menyisakan apapun. Sama dengan. Sumber kristal jiwa kelas 4 tinggi telah diserap sepenuhnya. Host sekarang dapat mengubah kristal jiwa menjadi SP dari kelas 0 ke kelas 4 sesuai dengan batas ranah kultivasi host. Sama dengan. S akhirnya membuka matanya, dan bibirnya melengkung menjadi senyum berlapis. Sekarang aku tidak perlu khawatir mencari sumber kristal jiwa lain sampai aku mencapai ranah kelima. Aku hanya harus menemukan tanaman merambat batu ki kelas 4 juga. Tapi pertama-tama aku harus menemukan bola elemen lain, lagi. S merasa seperti sakit kepala kolosal datang saat dia memikirkan bola elemen. Dia tidak membenci apapun selain menemukan bola elemen karena terlalu berbahaya untuk tidak dibicarakan. Dia tidak tahu harus mulai dari mana atau mencarinya. Aku telah menemukan 2 bola elemen di tanah yang lebih rendah, tetapi aku tidak pernah menemukan satu pun di sini, aneh, atau apakah yang lain sudah mengambilnya. Akan lebih merepotkan jika ini masalahnya karena siapapun yang dapat mengatasi semua jebakan dan kemudian mengalahkan penjaga elemen harus sangat kuat, renung S dengan tatapan muram. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menunggu sebelum memulai pencariannya akan bola unsur itu, karena benua iblis itu sangat luas, dan dia belum menjelajahinya bahkan 10% pun, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan sekarang. Dia berenang kembali ke permukaan dan melihat Alora dan Charlie masih pingsan, dan dengan cepat menarik kembali penghalang dan bersembunyi di pohon. Setelah dia menemukan manfaat poin takdir perak, dia tidak ingin terjadi apa-apa pada Alora, tidak sampai dia memenuhi tujuannya. Jadi, dia akan menunggu sampai dia sadar kembali dan kemudian mengikutinya untuk beberapa waktu. Dia hanya ingin memastikan lokasi takdir emas tidak muncul di sini, meskipun kemungkinan itu terjadi hampir nol karena dia baru saja menemukan lokasi takdir perak. Dia hanya ingin memastikan, setelah itu, dia akan meninggalkannya sendiri untuk sementara waktu dan fokus pada kompetisi dan menemukan Thomas. Lalu ada juga kasus kematian Santos. Meskipun dia yakin dia tidak meninggalkan apapun dan Alora tidak akan cukup bodoh untuk mengungkapkannya juga, dia masih ingin mempersiapkan yang terburuk dan mengatur pembenaran bab 420 bulan keempat.
Mata Alora sedikit bergetar sebelum terbuka dengan sedikit rasa takut dan kebingungan. Hal pertama yang muncul di pandangannya adalah kepala besar buaya jiwa yang membara, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dan melompat dari posisinya dengan ngeri. Dia ingat dengan jelas itu semua karena binatang buas jiwa ini, dia jatuh pingsan, dan kemudian ada juga sekelompok iblis. Dia siap bertarung dengan nyawanya, namun, dia bingung ketika dia melihat binatang buas jiwa itu bahkan tidak berkedip atau bernapas, hanya diam saja. Apa? Sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun, rasa sakit yang menusuk menyerang kepalanya. Cedera jiwa, dia dengan cepat memeriksa kondisinya. Dia menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit sebelum dia mengingat Charlie dan langsung melihat ke kirinya dan melihat Charlie masih pingsan tetapi masih bernapas, yang memberinya sedikit kelegaan. Apa yang terjadi di sini? Jika binatang buas itu mati, lalu di mana kelompok penyergap itu? Dia merasakan lebih banyak rasa sakit hanya dengan memikirkannya. Ini terlalu canggih karena semuanya tidak masuk akal lagi, dan dia bahkan merasa berhalusinasi atau bermimpi sebelum kematiannya, tetapi rasa sakit yang menusuk itu memberitahunya sebaliknya. 2 pil hijau muncul di tangannya, dan dia dengan cepat mengambil satu dan memberikan yang lain kepada Charlie, yang sedang digantung oleh ancaman. Setelah dia merasa sedikit lebih baik, dia kembali menatap binatang buas yang tak bernyawa itu dan memastikan bahwa itu benar-benar tidak hidup lagi. Matanya tiba-tiba mendarat di tempat di antara kedua mata buaya itu dan terkejut dan berpikir, mungkinkah mereka tidak mengambil inti binatang buasnya? Tetapi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dengan marah, tidak, hanya menusuk kehidupan kita dan meninggalkan bangkai ini di sini sudah cukup aneh dan jika mereka meninggalkan inti binatang buas, maka benar-benar ada yang salah dengan kelompok itu. Tetapi iblis itu sama sekali tidak berniat menyelamatkan kita, aku bisa tahu dari nadanya yang acuh tak acuh, lalu mengapa? Tidak peduli seberapa keras dia memeras otaknya, tidak ada yang masuk akal, dan itu hanya membuat kepalanya semakin sakit. Tetapi semakin dia melihat bangkai itu, semakin dia gelisah, dan, pada akhirnya, dia menggigit bibirnya dan perlahan-lahan bergerak ke arahnya dengan langkah-langkah yang lambat dan mantap. Binatang itu masih memiliki aura jiwa yang tersisa, yang membuat hatinya menegang, tetapi dia tahu itu sudah mati, jadi dia meraih kepalanya, yang seukuran tubuhnya. Aku hanya ingin memastikan, dia menarik napas dalam-dalam dan belati tajam yang panjang muncul di dalam dirinya, dan dia mengisikinya dan memotong tempat di antara mata binatang itu, dan dengan dia membuka lubang yang dalam. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang keras menahan belatinya yang dipenuhi dan ekspresinya berubah menjadi tidak percaya, tidak mungkin. Dia tidak peduli lagi dengan darah atau darah kental dan menggunakan tangannya dan mendorong ke dalam lubang berdarah di kepala binatang itu. Segera, tangannya, yang dilapisi darah merah, keluar, dan gemetar. Ketika benar-benar keluar, ada batu merah kristal seukuran telapak tangan di tangannya, yang memancarkan aura jiwa yang kuat. Alora benar-benar tercengang saat dia dengan marah melongo melihat batu seperti kristal ini dan bergumam dengan sedikit ketidakpercayaan dan kegembiraan, inti-inti binatang buas. Tapi, mungkinkah seseorang menyelamatkanku dan membunuh binatang jiwa ini dan bahkan kelompok itu sebelum pergi? Tapi siapa itu? Bahkan inti jiwa binatang diabaikan oleh orang itu, dan dia tidak membunuhku dan Charlie tetapi kelompok itu, yang merupakan bagian yang paling aneh. Aku tidak peduli lagi, aku hanya harus hidup dengan ini. Dia berteriak frustrasi sebelum matanya menjadi jernih dan tanpa ragu-ragu, dia menyimpan bangkai buaya jiwa berkobar di cincin penyimpanannya karena itu adalah harta karun tersendiri. Setelah itu, dia menggendong Charlie dan segera meninggalkan tempat itu sebelum melirik sekilas dan membungkuk dalam-dalam. Dia masih tidak percaya dengan keberuntungannya, yang sungguh tidak masuk akal. Namun, dia tahu ini bukan saat yang tepat untuk memikirkannya karena jika ahli itu tidak mau menunjukkan dirinya, dia tidak akan bisa menemukannya. Jadi, dia segera pergi sebelum kelompok lain datang ke sini dan menyerangnya dalam keadaan rapuh ini. Namun, dia bukanlah orang yang tidak tahu terima kasih, dan dia bersumpah jika dia menemukan orang yang menyelamatkannya dan meninggalkan inti binatang tipe api ini untuknya yang sangat penting dan mengubah hidupnya, dia akan membayar hutang ini. Secara penuh bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya. Yang sedang menonton aksi Alora dari atas pohon, tidak bisa menahan senyum geli. Alora Yisrael, ya, dia tidak meninggalkan temannya bahkan ketika dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri sendirian,
dan dia bahkan menjadi titik takdir emas setelah aku menyelamatkannya. Ingatannya juga tampak cukup menarik. Hehe, dia unik untuk seorang iblis. Es secara alami telah mencuri semua ingatan Alora dan Charlie ketika mereka tidak sadarkan diri, dan merasa itu memang keputusan yang sangat baik untuk tidak membunuh Alora dan Charlie. Es mengikuti Alora selama setengah hari sampai dia mencapai daerah terpencil, dan dia membuat sebuah gua sebelum menetap di sana karena Charlie masih pingsan, dan dia juga ingin menyembuhkan dirinya sendiri. Dia tahu akan sulit untuk menyembuhkan luka jiwanya tanpa pil jiwa, dan dia hanya bisa mendapatkannya dari domain bilah dalam. Charlie telah menderita luka jiwa yang lebih parah, itulah sebabnya dia dalam keadaan seperti koma. Singkatnya, dia tidak bisa memburu binatang iblis yang lebih kuat darinya, dan Charlie bahkan lebih buruk. Bahkan tidak jelas apakah dia bisa bangun atau tidak, apalagi berburu lagi. S juga sampai pada kesimpulan yang sama dan meninggalkannya sendirian sekarang. Dia tidak bisa menuntunnya kemanapun dalam kondisi seperti itu. Lebih jauh lagi, dari ingatannya, dia juga menganggap bahwa Alora mungkin akan mengembangkan keterampilan rahasianya dan bersembunyi sampai saat itu, jadi dia tidak akan menuntunnya kemanapun untuk sementara waktu. Selain itu, dia tidak bisa mengabaikan masalahnya hanya karena titik takdir emas, yang tidak dapat dia ketahui di mana atau kapan akan tiba. Itulah sebabnya dia meninggalkan Alora sendirian untuk sementara waktu, percaya pada firasatnya. Tanda pisah. Waktu berlalu dan dalam sekejap mata itu adalah akhir bulan ketiga dan awal bulan keempat, yang juga merupakan bulan-bulan terakhir sebelum fase pertama kompetisi akan berakhir. Tidak hanya peserta domain pedang yang berusaha mati-matian untuk mencapai peringkat setinggi mungkin, tetapi iblis dari domain kabut juga memburu iblis domain pedang dengan segala yang mereka miliki. Sekarang, setiap iblis dari domain pedang tahu tentang gangguan dan infiltrasi domain kabut. Mereka juga marah dan tenang, dan mereka telah menghentikan pertikaian internal dan sekarang berjuang bersama untuk menghentikan penyergapan peserta domain kabut dan bahkan membunuh mereka jika mereka memiliki kesempatan. Hal ini membuat hidup peserta domain kabut menjadi lebih sulit karena peserta domain bilah tidak akan berburu sendirian lagi dan membentuk kelompok yang cukup besar. Saat mereka berburu, hanya 3 atau 4 iblis yang membunuh binatang buas, sementara yang lain berjaga-jaga dan terus mengubah posisi mereka. Misi perburuan domain kabut menjadi lebih sulit dengan cara ini, dan banyak yang membuat kesalahan karena putus asa. Di sisi domain bilah, peringkat telah berubah drastis, yang mengejutkan banyak orang. Peringkat saat ini seperti ini. 1. Feng Demon Sword, 45.000 poin pembunuhan. 2. Jax Wild Wind, 31.500 poin pembunuhan. 3. Peter Silverblade, 29.000 poin pembunuhan. 4. Thomas Wild Cheveo, 28.100 poin pembunuhan. 5. Eliezer Evilblade, 26.600 poin pembunuhan. 6. Ramiro Wild Lion, 25.240 poin pembunuhan. 7. Alaric Greenblade, 22.300 poin pembunuhan. 8. Mia Evilblade, 19.820 poin pembunuhan. 9. Anton Fireblade, 17.100 poin pembunuhan. 10. Alora Wild Israel, 16.940 poin pembunuhan. 11. Brenna Silverblade, 15.090 poin pembunuhan. 12. Killen Fireblade, 13.000 poin pembunuhan. 12. Seamus Wildstone, 12.900 poin pembunuhan. 13. 57. Charlie Wild Violent, 6.300 poin pembunuhan. Feng telah memimpin dengan sangat cepat, yang membuat banyak orang kagum dan beberapa orang takut karena efisiensi berburu dan mengumpulkan skornya. Dia tiba-tiba menjadi pemuda paling kuat di antara peserta domain pedang, sementara menjadi mimpi buruk bagi peserta domain kabut. Banyak yang menderita di bawah tangannya, dan para iblis domain kabut itu bahkan mulai menghindar dan lari saat melihat Feng. Dia memang menakutkan, namun, di dalam ruangan batu, seseorang benar-benar kesal tentang masalah yang sama sekali berbeda saat ini saat dia melihat peringkat dengan mata merah. Orang ini memiliki kulit abu-abu pucat dan bola mata biru tua dan warna rambut pendek yang sama, dan sepasang tanduk kecil. Dia adalah pangeran ketiga dari suku iblis kabut dan juga saudara laki-laki Santos yang sudah meninggal, Jad. Jad bergumam dengan bingung, di mana saudara laki-laki kedua, dan apa yang sedang dia lakukan.
Dia belum memburu satu pun nama di daftar pembunuhan, dia juga tidak menghubungi kelompok pengintai manapun selama ini. Mungkinkah sesuatu telah terjadi padanya dan kelompoknya?